Teman-teman, terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka sesi pertama dalam acara Magic Moment Pro Excellence ya. Temanya adalah Entering the Next Level, dan itu juga akan menjadi temanya saya hari ini yang saya mau sharekan kepada teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin sekali juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir on time pada hari ini ya. Karena teman-teman, saya pagi-pagi tadi bangun jam 4, terus saya jadi dijemput oleh Pak Haryanto jam 5:30 di rumah saya. Saya pikir wah kayaknya lumayan juga ya jam 4 pagi mesti bangun. Tapi saya ternyata juga menemukan begitu banyak di antara teman-teman di sini yang effort itu lebih dari saya. Ada yang dari Gorontalo, ada yang kasih tepuk tangan dulu ya. Ada yang dari Solo ya. Banyak teman dari Solo, Jogja dan Solo mungkin ada ya. Wah, kita kasih tepuk tangan juga ya. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang hadir pada hari ini yang sudah menginvestasikan waktu, uang, dan tenaga teman-teman tidak akan pulang dengan sia-sia ya. Doa dan harapan saya adalah teman-teman semua yang mengikuti acara pada hari ini sampai esok hari tidak ada satupun dari teman-teman yang pulang tanpa membawa apa-apa, tapi semua kalian
Boleh slide-nya saya? Mungkin di sini ada yang sudah mengenal Mili ya, ada juga yang belum mengenal. Tapi saya sedikit memberikan pada teman-teman background ya tentang saya siapa ya. Saat ini saya berusia 41 tahun. Hari ini adalah my birthday. Sebenarnya teman-teman saya sudah menolak untuk jadi speaker hari ini. Kenapa? Karena buat saya adalah my birthday. It means saya mesti bersama dengan keluarga dan sebagainya. Tapi Pak Rudi bilang ini, aduh teman-teman Excellent itu udah semangat banget ya Mili akan jadi speaker ya. Please deh tolong ya. Jadi saya memang sengaja untuk apa ya namanya? Oke untuk saya menerima tawaran dari Pak Dodi untuk kalian mengisi hari ini ya bersama dengan teman-teman semuanya. Saya memulai bisnis asuransi di Prudential ketika saya berusia 29 tahun. Jadi saya sudah tua ya. Mungkin orang panggil saya tante ya. Nah teman-teman, background saya sebelumnya saya sudah dari dosen di UPH selama 8 tahun. Waktu begitu cepat sekali berlalu ya. 8 tahun saya di UPH, tapi ternyata jumlah tahun yang saya lewati bersama dengan Prudential sudah melebihi daripada tahun-tahun yang saya jalani sebagai seorang dosen. Jadi kalau mau dibilang apakah saya ini sekarang siapa saya, who am I now? Maka saya benar-benar merasakan bahwa ya, I'm a professional agent. Dan saya memang menjadikan profesi ini for the rest of my life, I want to become a professional agent dan di Prudential ya. Oke, entry the next level. Teman-teman, apakah perbedaan antara kita dengan sebelumnya? Ya mungkin di antara ini teman-teman, apakah di sini semuanya sudah full time atau masih ada yang part time? Ada beberapa yang part time ya, nggak apa-apa teman-teman. Karena teman-teman yang part time setelah pulang daripada acara Magic Moment, saya yakin teman-teman pasti akan segera untuk memutuskan untuk menjadi full time juga ya. Teman-teman, industri asuransi adalah sebuah industri yang tidak pernah saya bayangkan untuk saya masuki. Ya, cita-cita saya dari sejak kecil saya mau menjadi guru. Dari sejak kecil sekali ketika saya waktu zaman dulu TVRI ya, ada sinetron Rumah Masa Depan. Ada sosok guru, saya begitu terpesona sekali dengan sosok guru. Karena saya merasa bahwa guru itu dihormati, guru itu dihargai, apalagi kalau guru di desa ya. Jadi saya membayangkan one day kalau saya udah besar nanti, saya pengen jadi guru yang ada di desa. Itu adalah harapannya saya ya kan. Sampai akhirnya setelah saya lulus dari kuliah, saya memutuskan untuk akhirnya saya menjadi dosen. Kenapa bukan guru ya? Karena saya lihat kalau sebagai guru, bukan saya menghina guru SD atau guru SMP, saya merasa sepertinya saya juga tidak punya kemampuan untuk menghandle anak-anak kecil ya. Kalau anak-anak ribut seperti apa, I don't think I can make it ya. Kalau jadi guru SMP dan SMA, saya merasa sepertinya ilmu saya terbatas kan ya, hanya cuma sampai di situ aja ya kan. Tapi kalau saya menjadi dosen, maka ilmunya itu kan tidak ada batasan. Artinya saya bisa belajar lebih dan lebih dan lebih. Dan saya memang adalah orang yang suka belajar ya. Nah itu sebabnya mengapa saya setelah lulus kuliah umur 21 tahun ya 21 pada waktu itu saya langsung menjadi dosen di UPH. Pada waktu itu UPH masih baru ya, tahun 1998 teman-teman ya. Jadi UPH itu baru aja 4 tahun berdiri. Dan mereka mencari dosen-dosen muda seperti kayak saya ya untuk menjadi asisten dosen. Nah oleh karena itu saya masuk ke UPH diterima. Lalu kemudian setelah itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sekolah lanjut lagi ke Australia. Itu dibayarkan oleh Kedutaan Besar Australia. Nah setelah saya pulang dari Australia, saya kembali lagi mengajar di UPH sampai akhirnya tahun di mana saya memiliki anak. Nah jadi teman-teman, kalau kita masuk ke dalam industri ini, itu bukan suatu kebetulan. Pasti ada satu rencana Tuhan yang indah buat diri kita yang kita tidak mengerti itu apa. Tapi saya percaya bahwa itu adalah sesuatu hal yang Tuhan sudah rencanakan di dalam diri setiap kita masing-masing. Pertemuan kita dengan industri asuransi, pertemuan kita dengan Prudential, pertemuan kita dengan leader kita yang merekrut kita, itu semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Itu adalah saya aminkan. Ketika saya pertama kali diperkenalkan dengan bisnis asuransi melalui suami saya dia adalah aktuarianya Prudential pada waktu dia bekerja sebagai aktuar Prudential, dan dia bilang sama saya begini, kamu saat itu sudah punya anak ya, waktu itu kami masih baby ya. Kalau misalnya kamu bekerja sebagai dosen, kan saya dosen di UPH itu kami harus ada di kampus itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, jadi full time, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sementara rumah saya di Kelapa Gading dan kemudian Karawaci itu adalah pinggir ya, artinya keluar dari kota. Itu 50 km perjalanan, pulang 50 km perjalanan, belum pakai macetnya, dan saya juga waktu itu belum bisa nyetir, jadi
harus pakai berkali-kali naik angkot, terus kemudian naik bus, nyambung lagi ke Grogol, dari Grogol nyambung lagi ke Tangerang, dari Tangerang masuk lagi ke dalam kompleks untuk Karawaci, naik lagi ojek. Jadi 4 kali kendaraan teman-teman untuk pergi, pulang juga sama seperti itu. Dan kalau waktu saya menjalankan profesi saya sebagai seorang dosen, saya menikmati sekali dan saya tidak mau pindah. Itu mengapa sebabnya 8 tahun saya jadi dosen. Tapi ketika saya memiliki anak, saya mulai berpikir, nah mungkin di sini juga punya beberapa ibu-ibu ya. Kalau kita sudah punya anak, maka prioritas hidup kita berubah. Antara cita-cita, antara idealisme, ya kan? Masa sih aku jadi ibu rumah tangga gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada satu ikatan batin dengan anak yang sudah kita lahirkan. Terlebih lagi juga saya memiliki anak itu tidak langsung dalam pernikahan pertama. Maksudnya dalam tahun pernikahan kami yang pertama. Tapi kami menunggu sampai 3 tahun sampai baru saya bisa memiliki anak. Itu dengan pada saya kesadaran bahwa ketika Tuhan sudah menitipkan anak kepada keluarga saya, pada saya dan suami saya, maka artinya tugas yang utama sebagai seorang ibu itu harus menjadi lebih prioritas ketimbang profesi saya sebagai seorang dosen. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk mengasuh anak saya, tetapi saya juga memikirkan bagaimana saya juga bisa tetap memiliki sebuah pekerjaan yang waktunya lebih fleksibel. Dan kemudian suami saya datang kepada saya dan mengatakan begini, kamu tahu nggak, ada satu pekerjaan yang waktunya sangat fleksibel dan saya yakin itu cocok untuk kamu. Saya bilang apa itu? Jadi agen asuransi. Wah, ketika saya pertama kali dikasih tahu sama suami saya, jadi agen asuransi, saya merasa ini sebuah pekerjaan yang saya suka. Karena saya tidak suka yang namanya itu berjualan. Saya tidak suka namanya marketing. Saya tidak tahu bagaimana how to sell. Dan selama ini saya hanya menjadi seorang dosen yang mengajar saja. Di belakang artinya tidak ada yang namanya kemampuan untuk berelasi dan interpersonal relationship ya. Terus kemudian suami saya bilang, kenapa tidak mencoba? Ya, artinya waktu itu suami saya mengajak saya ke dalam kelas BOP. Dan kemudian setelah itu saya masih belum mau, karena saya merasa begini loh, this is not my choice of life. Kalau misalkan saya harus mencari pekerjaan, bukan ini gitu ya. Tapi kemudian suami saya bilang gini, nanti terus, kamu coba aja. Jadi teman-teman saya benar-benar didorong-dorong oleh suami saya. Akhirnya saya pikir, oke lah, saya kan suka belajar ya. Saya datang aja ke trainingnya, saya datang ke M3, saya datang ke acara masa terbit training, NAD 1, NAD 2 ya, New Agent Training 1, New Agent Training 2. Awalnya saya belum berani berjualan karena saya cuma menikmati apa yang namanya diajarkan orang segala macam, orang yang sukses bisa berdiri di depan kemudian men-sharingkan kisah suksesnya, tapi saya tidak punya keberanian untuk melangkah. Dan kemudian suami saya bilang ini, yuk kita mulai prospek. Akhirnya kami berdua mulai prospek. Awalnya suami saya yang memprospek karena dia adalah aktuari ya, dia yang mendevelop produk yang credential, jadi sangat tahu persis mengenai mekanismenya produk. Jadi dia menjelaskan, saya hanya mendampingi saja. Tapi kemudian lama-lama saya mulai untuk memberanikan diri untuk mencoba. Ya, pertama-tama yang saya coba siapa sih? Ya tentu lingkungan teman-teman dosen saya di UPH. Dan saat itu saya mengalami begitu banyak penolakan ya, dan itu membuat saya merasa malu. Aduh, kok kayaknya aku seperti orang yang gak laku banget ya. Dulu saya sebagai seorang dosen tidak ada yang menolak saya, semua menghargai saya, dan saya punya impian bahwa saya menjadi sosok yang sangat dihargai. Tetapi dengan menjadi seorang agen, ternyata saya harus memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang melayani, untuk mau juga bertemu dengan orang dan menghadapi penolakan. Dan itu buat saya adalah satu pembentukan, di mana pembentukan diri saya yang tadinya mungkin begitu egois dan sombong, tapi kemudian Tuhan mengajar saya untuk bagaimana saya masuk ke dalam satu industri yang mengajarkan saya untuk memiliki kerendahan hati, hati yang melayani, dan disiplin, never give up, dan sebagainya. Dan teman-teman, saya sungguh-sungguh merasakan sekali bahwa sesungguhnya industri asuransi memiliki keindahan, di mana bukan cuma sekedar membawa kita sukses secara financial, tetapi merubah hidup kita. I really experiences the changing of my life. Kehidupan yang berubah. Kalau saya kembali ke UPH, kemudian teman-teman UPH selalu bilang gini, why really so different sekarang ya? Ini begitu berbeda, begitu punya semangat, penuh antusiasme ya. Terus kemudian juga mungkin juga saya harus sering jalan-jalan ya teman-teman ya. Itu sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kalau dulu saya sebagai seorang dosen di UPH, saya hanya pernah 1 kali saja pergi ke Australia, itu pun karena dibeasiswakan. Selebihnya sih tidak pernah mendapatkan hadiah jalan-jalan, ya. Bahkan sampai keluar kota pun nggak pernah. Selalu ada di dalam lokal saja, jadi artinya di universitas saja gitu, untuk setiap seminar-seminar yang saya ikuti. Tetapi melalui
melalui Prudential dan juga melalui MDRT yang saya geluti, itu membawa saya untuk keliling dunia. Dan saya sudah melewati 5 benua, semuanya sudah saya keliling. Ya, itu adalah sebuah hal yang membuat saya begitu bergairah sekali. Dan saya saat ini kalau saya merekrut orang ya, maka yang saya sharingkan adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan. Bukan lagi apa yang dikatakan oleh BOP. Kalau BOP itu hanya teori, tapi saya mengatakan saya mendapatkan lebih daripada apa yang di BOP. Karena BOP hanya bicara mengenai angka-angka keuangan, tetapi yang saya dapatkan adalah sesuatu hal yang merubah hidup saya. Milih yang dulunya begitu pemalu, tapi sekarang berani untuk maju ke depan. Milih yang dulunya sangat-sangat tidak berani ngomong ya, tapi sekarang punya keberanian untuk bicara di depan publik. Milih yang dulunya sangat mudah untuk down, sangat mudah juga untuk give up, tapi saat ini saya belajar bagaimana saya bisa bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi ketika saya mengalami kegagalan dan kegagalan. Milih juga dulu adalah orang yang sangat tidak disiplin, tetapi melalui bisnis ini selama 12 tahun saya di Prudential, maka saya juga dilatih bagaimana saya punya kedisiplinan di dalam saya menjalankan hari-hari saya. Dan changing of the life itu akan dialami oleh setiap kita yang sungguh-sungguh mau mengerjakan profesi ini. Jadi teman-teman, tadi ada yang beberapa yang masih part-time, saya sangat-sangat menghimbau kepada teman-teman, berpikir kembali, why you are here? What do you want to have? Jika teman-teman memang sungguh-sungguh mau mengerjakan bisnis ini secara serius, maka teman-teman harus memikirkan bagaimana teman-teman harus full time. Full time adalah artinya kita benar-benar all out, benar-benar committed, ya kan? Dan bukan cuma sekedar full time, tetapi teman-teman harus mencapai prestasi. Karena klien-klien kita layak mendapatkan terbaik dari kita sebagai agennya. Dia layak mendapatkan agent yang terbaik. Dan kita harus menuntut diri kita untuk mau maju, untuk mau terus-menerus naik ke level-level berikutnya. Seperti tema hari ini, entering the next level. Bisakah kita punya satu visi ke depan bahwa kita akan memasuki satu level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi dari tahun ke tahun. Ya. There is a room, ya, there is room at the top. Are you ready to make the journey? Apakah perbedaan antara kita sebagai seorang karyawan, dulu saya juga karyawan ya, tapi dulu saya kan orang gajian, dengan kita sebagai seorang pebisnis asuransi? Kalau kita sebagai seorang karyawan, maka kita hanya memiliki posisi yang terbatas. Anggaplah kita sekarang sebagai seorang staff. Apakah saya bisa punya impian, saya bisa menjadi direktur? Tidak ada room di atas, karena di atas sudah ada direkturnya. Ya kan? Tetapi untuk bisnis asuransi, setiap kita punya kesempatan untuk mencapai the top of the top. Setiap kita bisa punya kesempatan untuk mencapai startup, bisa punya kesempatan untuk mencapai MDRT, setiap kita punya kesempatan untuk menjadi PCC, setiap kita punya kesempatan untuk menjadi agency manager. Tidak ada yang membatasi kita. There is a room at the top. Ya, itu adalah suatu hal yang begitu ajaib sekali. Karena kenapa kalau kita di perusahaan sebaik-baiknya kita, tidak ada posisi untuk kita untuk bisa naik lagi, maka kita akan tetap stay di situ. Tapi pada saat ini kita berada di dalam sebuah industri yang memberikan pada kita sebuah opportunity. Teman-teman apakah ready untuk take opportunity? Teman-teman apakah ready untuk make the journey untuk mencapai top of the top, to enter the next level? Dan there is room at the top. Teman-teman harus selalu punya satu belief bahwa ada ruangan di atas sana untuk teman-teman bisa menaikinya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memang mau menaikinya? Apakah teman-teman mau untuk menjalankannya? Apakah teman-teman punya komitmen untuk bisa mencapainya? Nah, hari ini teman-teman, saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai top itu. Bagaimana kita bisa go to the next level. Ya, dimulai dengan kita kembali melihat siapa kita. Mengapa kita berada di dalam industri ini? Seperti tadi saya sudah menceritakan kepada teman-teman, setiap kita pasti punya reason mengapa kita ada di dalam industri ini. Entah apakah karena motif ekonomi, atau entah karena seperti saya mencari pekerjaan yang waktunya fleksibel, ataupun apapun yang menjadi motif teman-teman. Teman-teman pasti punya alasan mengapa teman-teman berada di dalam industri asuransi ini. Teman-teman, pada saat kita ditawarkan untuk masuk ke dalam industri asuransi, leader kita memberikan pada kita sebuah BOP ya, 5 years income. Bagaimana di sini
ada satu jenjang karir dari agent menuju UM, UMSUM, SDM menjadi AM, lalu menjadi SAM. Teman-teman, kita yang memilih kan begitu kan, apakah saya mau jadi agen asuransi atau tidak? Awalnya kita semua di sini memilih untuk menjadi agen asuransi. Tetapi teman-teman, saya katakan di dalam waktu-waktu berjalan, saya sendiri menemukan pekerjaan ini memang adalah pekerjaan pilihan. Tetapi dengan semakin saya berada di dalam industri asuransi ini, saya merasakan bahwa pekerjaan ini bukan hanya sekedar pekerjaan sebuah pilihan, tetapi pekerjaan sebagai seorang agen adalah pekerjaan sebuah panggilan, a calling. Ya, itu namanya a calling, ada sebuah panggilan. Apakah kita terpanggil untuk menjadi agen asuransi? Apakah kita memang terpanggil untuk melayani industri asuransi yang ada? Teman-teman, selama Indonesia memiliki asuransi ya, Indonesia itu mulai ada asuransi itu tahun 1912. Ketika itu adalah Bumi Putra pertama kali sebagai agen, sebagai perusahaan asuransi pertama ya 1912, dan hari ini sudah lewat dari 100 tahun. Ya, 100 tahun industri asuransi ada di Indonesia. Jumlah agen asuransi jiwa yang ada di Indonesia adalah 531.000. Ya, dalam waktu 100 tahun teman-teman itu 531.000, dan Prudential memiliki 250.000 agennya. Jadi hampir separuhnya itu dari Prudential. Ya. Jadi kita adalah sudah berada di dalam asuransi yang tepat. Kita sudah berada di perusahaan yang tepat, yang terbesar dan yang terbaik. Bukan cuma yang terbesar, tapi kita yang terbaik. Ya, kita sudah berada di dalam sebuah tempat yang tepat. Teman-teman, Jokowi mencanangkan Indonesia akan memiliki 10 juta agen asuransi. Teman-teman bisa kebayang 100 tahun itu hanya 531. Harapan Jokowi, Indonesia dengan begitu besar dengan populasi 250 penduduk membutuhkan tenaga-tenaga perencana keuangan yang jumlahnya adalah 10 juta. Jadi kita akan berkembang sampai 10 juta ya. Entah kita nggak tahu itu dalam waktu berapa lama ya. Tetapi AIJI sendiri menargetkan sampai akhir tahun ini AIJI ingin memiliki 650.000 orang yang terlisensi secara AIJI. Jadi teman-teman, industri asuransi adalah industri yang sedang growing. Kita berada di dalam perusahaan yang tepat, kita juga berada dalam zaman yang tepat. Ya, kalau misalnya kita menjadi agen misalnya di Jepang atau di Amerika, mereka adalah kondisi negara-negara yang sudah saturated. Saturated artinya apa? Yang sudah jenuh. Artinya orang-orang yang mau, kita bilang saya mau jual asuransi, mereka bilang saya sudah punya 5, saya sudah punya 7. Ya, rata-rata di Jepang itu mereka punya 7 asuransi. Tapi di Indonesia dengan 250 juta penduduk dan 531 agen, maka terlalu banyak jumlah orang-orang yang belum dirambah oleh asuransi. Jumlah orang yang baru terasuransi baru 12 juta. Ya, baru 12 juta dari antara seluruh 250 juta. Ya, memang tidak semua 250 juta itu punya kemampuan untuk membeli asuransi, tentu saja. Tapi kita ngambil 10% saja, 25 juta. Kita baru menggarap 12 juta. Jadi sesungguhnya teman-teman, kita adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan di luar sana untuk melayani kebutuhan perencanaan keuangan. Jadi kita berada di dalam zaman yang tepat, karena kalau kita mulai saat ini, teman-teman dalam waktu 10 tahun, 20 tahun ke depan, teman-teman akan melihat betapa teman-teman akan growing dengan begitu besarnya secara tim ya, dan teman-teman kalau teman-teman bertumbuh secara kualitas, maka teman-teman akan menikmati hasil daripada industri asuransi yang sedang berkembang pesat. Jadi satu belief teman-teman bahwa teman-teman berada di dalam industri yang tepat. Tidak ada satu hal yang kebetulan mengapa teman-teman berada di sini. Apapun alasannya, why am I here? Tapi teman-teman sudah terima saja bahwa there must be a God's purpose. Kenapa di sini? Mungkin Tuhan akan memakai kita, setiap kita, each one of us, untuk menjadi bintang-bintang asuransi di Indonesia. Ya. Dan yang kedua, teman-teman, mengapa orang harus membeli dari saya? Kita di lapangan seringkali menemukan bahwa saingan kita bukan cuma sekedar perusahaan asuransi lain, tetapi saingan kita pun juga ada sesama agen Prudential. Ya, karena kita bayangkan dari 531, 250.000-nya adalah agen Prudential. Jadi di lapangan kita akan bertemu dengan orang-orang yang dari perusahaan asuransi lain, dengan orang-orang yang sesama Prudential. Sekarang kalau satu nasabah, salah satu calon nasabah, dia dikelilingi oleh begitu banyak agen. Apa jangan-jangan
sebagai agen yang kesekian. Apa yang bisa kita tonjolkan kelebihan kita untuk mengatakan bahwa I am the best? Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin last long di dalam bisnis ini, teman-teman ingin sukses secara signifikan di dalam bisnis ini, maka teman-teman mau tidak mau, teman-teman harus punya mencetak prestasi. Karena prestasi itu sendiri adalah sebuah hal yang akan membuat nasabah kita merasa yakin bahwa kita adalah orang yang komitmen terhadap industri ini. Apakah yang dicari oleh nasabah? Yang dicari oleh nasabah adalah agen yang komitmen, agen yang berintegritas, ya, agen yang memang benar-benar berdedikasi, yang memiliki prestasi juga, yang kompeten, ya artinya kompeten artinya punya knowledge. Jangan kita menjadi agent yang nggak tahu apa-apa, udah knowledge-nya juga ngeblank, nggak tahu gimana semuanya, nggak tahu gitu kan ya. Nah, meskipun teman-teman adalah agent-agent yang baru misalnya bergabung, teman-teman harus catch up, teman-teman harus mengejar diri teman-teman, upgrade diri teman-teman untuk bisa menguasai produk. Salah satu yang paling gampang adalah membaca buku polis. Itu sendiri sudah memberikan pada kita satu pemahaman tentang sebenarnya apa sih produk asuransi, bagaimana cara klaimnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus building your self image, membangun image diri teman-teman, sehingga ketika teman berada berhadapan dengan calon nasabah, maka teman-teman akan menjadi orang yang dipilih sebagai calon nasabahnya. Nah teman-teman, kalau saat ini sih ya, beberapa kesempatan nasabah-nasabah saya bertanya, Mili, saya ditawarin oleh Penin, Mili, saya ditawarin oleh Allianz, Mili, saya ditawarin oleh Manulife. Coba kau pelajari, kira-kira apa yang menjadi kelebihan Prudential dibandingkan dengan Manulife, dibandingkan dengan Allianz, dibandingkan dengan Penin. Maka saya tidak pernah mau melihat proposal itu. Ya, kita harus berpikir, kita mungkin langsung panik, wah gimana ya, di-compare kok kita kayaknya lebih mahal, itu lebih murah, lebih bagus, dan sebagainya. Saya katakan sama dia seperti ini, cuma ada satu perbedaan. Perbedaannya adalah di Prudential ada Mili, di tempat Manulife, Penin, ataupun Allianz tidak ada Mili. Kamu mau dilayani oleh siapa? Nah teman-teman, kita harus punya kepedean seperti itu ya, bahwa kita adalah orang yang tepat, dan kita itu adalah orang yang harusnya dipilih bukan as a matter of product comparison atau company comparison. Saya katakan, secara company, Prudential is the best and the biggest. Secara produk kita adalah market leader. Tetapi yang paling utama adalah dengan siapa kamu dilayani. Apakah agent yang mau melayani kamu adalah agent yang komited, agent yang berintegritas, agent yang mau long term? Nah, kamu tinggal memilih yang mana. Nah, jadi teman-teman, satu confident diri kita pada waktu kita bertemu dengan nasabah, waktu kita itu melakukan namanya selling adalah bagaimana, how confident you are with yourself, with your product, with your company. Ya, kepercayaan diri kita itu harus ada. Kita ingin nasabah kita percaya pada kita ingin nasabah kita percaya pada perusahaan kita ingin nasabah kita percaya pada produk kita. Tetapi before you ask them to trust that, ya, sebelum kita meminta nasabah kita untuk mempercayai company kita, produk kita, atau diri kita, maka kita sendiri pun harus punya satu kepercayaan yang penuh 100% terhadap Prudential, terhadap produk kita, dan terhadap diri kita sendiri. Dan I am the best agent, I have the best company, and I have the best product. Teman-teman, set your exciting goal. Jika kita sudah memiliki satu keyakinan tentang who am I and what I am doing, maka teman-teman harus memiliki satu exciting goal. Goal yang begitu exciting, bukan cuma sekedar goal, tapi goal yang menantang dan begitu menyemangati untuk kita semua. Nah, di dalam tahun-tahun saya di Prudential, saya mengalami sekali bahwa setiap tahun saya masuk ke level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dulu saya adalah tahun pertama saya mencapai startup agent, ya, tahun kedua juga startup agent. Tapi prestasi saya hanyalah startup, tidak pernah lebih daripada itu. Tapi kemudian saya akhirnya mulai terbuka bahwa sesungguhnya di atas startup ada double startup, ya kan ya. Nah, oleh karena itu tahun 2009, di tahun kelima saya di Prudential, saya memutuskan saya mau menjadi double startup. Dan double startup itu juga it means MDRT. Ya, MDRT itu angkanya 545 juta, teman-teman ya. Sangat dekat kan dengan startup ya, startup, MDRT, kemudian double startup. Dan akhirnya tahun 2009 adalah tahun pertama saya akhirnya mau set exciting goal saya untuk saya mencapai lebih daripada startup, itulah double startup dan MDRT. Dan saya akhirnya bisa mencapai
double startup dari MBA pertama saya di tahun 2009. Setelah saya mencapai double startup dan MBA pertama saya, maka I want also to enter the next level. Ya, pada waktu saya ikut gala dinner, saya melihat, loh, ini ada karpet merah yang disiapkan. Rupanya yang para startup dan double startup itu masuk duluan. Kita menikmati dulu koktail partinya, ya, minum-minuman segala macam. Ketika acara mau dimulai, baru mulai ada musik-musik yang dimainkan. Terus kemudian iring-iringan dari orang-orang yang melewati karpet merah. Ternyata mereka adalah orang-orang yang pencapaiannya adalah presiden kabinet Club. Jadi saya baru melihat, oh ternyata ada next level yang saya. And I want to be the PCC, Presiden Kabinet Club. Nah akhirnya tahun berikutnya di tahun 2010, saya akhirnya men-set target saya mau punya exciting goal, yaitu adalah saya mau mencapai PCC. Dan pada waktu itu PCC itu sekitar 900 juta ya KPI-nya. Sebelum-sebelumnya kan double startup cuma 700 ya. Nah kemudian akhirnya tahun tersebut, karena saya punya exciting goal begitu menantang buat saya, menggairahkan sehingga akhirnya seluruh energi, perhatian, waktu dan segala sesuatu all out untuk menuju ke sana. Saya akhirnya bisa mencapai PCC saya yang pertama di tahun 2010. Dan terus-menerus teman-teman itu menjadi habit sehingga akhirnya saat ini saya sudah memasuki 5 kali PCC saya. Jadi satu hal ya teman-teman, there is nothing impossible. Yang terpenting adalah teman-teman beranikah untuk memiliki goal, punya keberanian. Karena sesungguhnya teman-teman, kita kalau memiliki goal, kalau misalkan diri saya sebagai dosen, saya mau goal menjadi rektor. Siapa kamu gitu ya? Bisa apa enggak ya? Mungkin juga nggak bisa punya kebayang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai di sini dari katakan, there is room for us at the top. Kita punya kesempatan untuk bisa naik ke atas at the top. Oleh karena itu, kita harusnya punya keberanian untuk memimpikan yang lebih besar. Punya courage to dream the big dreams. Karena memiliki impian itu suatu hal yang gratis, bukan? Ya, saya selalu ingat leader saya, Pak Edi Sartono, yang membawa saya adalah bisnis ini. Dia mengatakan begini, setiap kita boleh punya kesempatan untuk bermimpi. Setiap kita punya hak dan kesempatan untuk punya impian. Siapa yang melarang kita punya impian? Tidak ada. Ya, kalau misalnya kita bekerja di karyawan, sebagai karyawan, saya punya impian mau jadi direktur. Mungkin direktur kita akan marah, kamu ya berarti mau geser saya ya kan? Tapi leader kita tidak akan memarahi kita, tidak akan menghina kita, ya, tidak akan mungkin menekan kita. Karena itulah sebuah keindahan daripada profesi agen asuransi. Keindahannya kita punya freedom, kita punya kebebasan untuk menetapkan goal, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi goal-goalnya kita. Apalagi dengan sistem agency, di mana di atas ya sangat tenang sekali kalau kita bisa mencapai. Ya dong, karena leader kita pasti akan mengharapkan kita makin bertumbuh dan makin bertumbuh. Tidak ada leader yang tidak ingin agennya sukses. Nah itulah keindahan di bisnis ini, gimana kita akan sukses bersama-sama dengan tim kita. Kita pun juga akan mendorong tim kita untuk bisa mencapai sukses. Teman-teman, what is your exciting goal? Apakah yang menjadi exciting goal teman-teman dalam jangka panjang, dalam jangka pendek sampai Desember ini? What is your exciting goal? Teman-teman harus menetapkan apa yang menjadi goal teman-teman sampai Desember, dan apa yang menjadi goal teman-teman sampai mungkin 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Itu kita artinya juga masuk ke dalam next level yang lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Success is a journey, not a destination. Karena kesuksesan itu bukanlah sebuah destinasi. Oh, saya sudah mencapai startup selesai. Tidak, karena teman-teman ada perjalanan berikutnya menuju kesuksesan di level yang berikutnya. Ya kan? Teman-teman sudah mencapai unit manager, itu bukanlah destination. Karena dari unit manager naik level menjadi senior manager. Bahkan teman-teman saja sudah menjadi agency manager ataupun senior agency manager. Tetapi there is always room at the top. Tidak ada namanya itu destination yang membatasi kita, karena kita akan maju lebih dan lebih lagi dan lebih lagi di dalam tahun-tahun kehidupan kita di asuransi. Teman-teman, kalau kita sudah full time di Prudential, kalau kita sudah mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang saya geluti, maka teman-teman harus bisa menjadi seorang yang berhasil, ya.
Karena ini sudah menjadi satu bisnis yang akan diteruskan sampai for the rest of your life. Saya sudah memutuskan bahwa ini adalah sebuah profesi yang akan saya geluti for the rest of my life. Saya start my business di Indonesia di usia saya 29 tahun, dan saat ini saya sudah berusia di 41 tahun. Tapi ketika saya berada di MDRT Annual Meeting di Amerika, ya, setiap tahun saya selalu mengikuti MDRT Annual Meeting, dan di situ saya bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang sudah 40 tahun MDRT, bukan 40 tahun usianya, 40 tahun MDRT, 50 tahun MDRT. Mereka yang sudah usia 70, 80, mereka tidak pernah retire. Ya, bahkan kemarin di dalam acara MDRT Day, Mr. Solomon Hicks usia 73 tahun. Ya, 10 tahun yang lalu orang suruh dia untuk pensiun, tapi dikatakan tidak, dia nggak mau pensiun. Bahkan justru setelah dia disuruh orang untuk pensiun, ya, tapi dia tetap meneruskan profesinya sebagai agen asuransi. Malah justru pencapaian terbaiknya dia muncul ketika di dalam 5 tahun terakhir, di mana dia bisa mencetak untuk mencapai top of the table dalam waktu 5 minggu, dalam waktu 3 minggu, dan tahun ini dalam waktu 5 hari. Ya. Teman-teman, sekali lagi, there is always room at the top. Keindahan bisnis ini akan membawa kita untuk menjadi the best of the best. Ya, ini kita sekarang, tetapi the best is yet to come. Apapun yang tadi kita sudah alami, ya, I become a better person, but the best is yet to come. Artinya apa? Yang terbaik dari diri kita masih ada di depan, karena kita akan melewati sebuah journey yang terus-menerus untuk masuk ke dalam next level, dan next level. Ya, saya sendiri juga punya dream. Dream saya itu semakin lama, kalau Pak Edi Sartono, ya, klien saya bilang kepada saya dan juga kepada teman-teman yang ada di agensi saya, Mili dan suami, ya, mereka adalah orang-orang yang punya dream yang semakin lama mental untuk punya courage to dreamnya itu semakin besar dan semakin besar. Itu adalah sebagai sebuah efek bola salju, teman-teman, ya. Kita punya courage to dream big, dan ketika kita sudah mencapai next level, kita pasti akan punya courage lagi untuk dream more, bigger and bigger and bigger. Sama seperti kayak saya dari startup memimpikan sebagai double startup saya memimpikan untuk menjadi PCC, dan waktu saya menjadi PCC saya juga memimpikan untuk menjadi presiden club, dan pada akhirnya kami punya kesempatan untuk mencapai presiden club agent dan presiden club leader, ya. So what is my next dream? What is my next dream? Saya mau sharing teman-teman apa yang menjadi dreamnya saya. Ini adalah, saya pernah mengadakan acara semacam seperti ini. Mungkin teman-teman akan bisa memiliki waktu kesempatan pada malam hari ini atau mungkin besok, di mana teman-teman bisa punya kesempatan untuk set your dream, ya. Waktu itu kami ada di puncak bersama dengan timnya saya. Saya waktu itu di Agustus 2014, ya, kira-kira 2 tahun sebelum dari sekarang, ya. Saya menuliskan apa yang menjadi dreamnya kami. Jadi pada waktu itu kami hanya cuma sekitar 40 orang, ya, teman-teman. Jadi sebelumnya itu para panitia, kalau saya juga ada panitianya, adalah kita minta setiap peserta itu kirim kita foto keluarga. Nah, jadi artinya kita cetakin foto-foto keluarga ukuran dompet, teman-teman, yang kita pengen itu boleh taruh di dompet. Nah, kemudian di balik foto itu kita harus menuliskan apa yang menjadi my dream. Ya kan, jangan dibatasi hanya dream cuma sampai Desember, tapi dream dalam masa-masa yang akan datang. Dan pada waktu itu saya memikirkan apa ya yang menjadi dreamnya saya. Saya memikirkan apa yang menjadi dreamnya saya. Nah, maka ini teman-teman bilang dreamnya saya, ya, ini adalah foto saya yang foto keluarga yang ukuran dompet yang saya masukin di dalam dompet. Ya, ini memang jadi tulisannya jadi agak blur-blur, ya, karena saya masukin di dalam dompet saya. My dream yang pertama adalah saya mau jadi top of the table. Top of the table itu adalah 6 kali daripada MDRT. Kalau MD ada 545 juta rupiah premi, maka top of the table adalah 3,6 miliar. 3,3 miliar. Itu adalah target untuk top of the table. Saya terus terang memang belum mencapai top of the table hingga sekarang. Tetapi teman-teman, saya mulai mengerti bahwa kalau orang mau menjual premi API sampai top of the table 3,3 miliar, maka tentunya 3,3 miliar itu bukan dihasilkan dari premi 500.000 atau 1 juta. Benar kan, ya? Kalau dari 1 juta kita mesti berapa punya ratus nasabah, gitu kan, dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, paling tidak saya perhatikan orang-orang yang menjadi top of the table adalah kalau orang-orang yang bisa punya satu case itu, case size-nya bukan yang cuma 10 jutaan, ya, bukan 10 jutaan, bukan 20 jutaan, bukan 100 jutaan, tetapi 300 jutaan. Karena kalau misalnya kita satu case itu 300 juta,
maka mencapai top of the table itu adalah langkah yang akan semakin mudah. Nah, di dalam MDRT saya juga belajar bagaimana saya juga mau untuk bisa closing big case juga gitu ya. Nah, ini Agustus 2014. Ketika Januari 2015 ya teman-teman. Jadi ini kira-kira 4 bulan daripada ketika saya menuliskan top of the table, saya dapat my big case. My big case saya itu preminya adalah 35 juta per bulan, API-nya itu sudah 300 juta per bulan. Jadi itu yang membawa saya untuk tahun kemarin 2015 itu artinya saya bisa mencapai yang namanya itu pionir startup karena dengan plus bonasa 112% ya, itu yang membawa saya langsung ke angka 700 juta gitu. Nah teman-teman, meskipun saya belum mencapai top of the table, tapi at least saya sudah pernah mencicipi, saya sudah pernah menapak, saya punya nasabah yang case itu 300 juta per API-nya, dan saya berpikir if I can do it again and again dan menjadikan sebagai pola habit, saya nyampe nggak ke top of the table? Pasti mencapai. Jadi itu adalah bagaimana saya bisa berlatih untuk akhirnya bisa mengulang kembali kesuksesan, mengulang sehingga akhirnya one day saya bisa mencapai top of the table. So saya memang belum mencapai dream saya, tapi saya mau mengatakan I am on the way to my dream. Ya. Jadi punya exciting goal dan kemudian dengan energi dan gairah teman-teman akan mengarah ke sana. Memang itulah sukses sebuah perjalanan yang kita nggak bisa bilang oke, dalam waktu 4 bulan aku mencapai sukses juga. Tapi kesuksesan teman-teman itu juga hanya diukur dalam waktu 4 bulan, tapi diukur dalam waktu juga dalam jangka panjang. Many years to go, ya. Tapi kita selalu memecahnya dalam langkah-langkah kecil-kecil kan ya. Sukses dalam bulan ini, sukses dalam tahun ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, 2014 ya, saya punya impian. One day I want to become agency of career. Teman-teman, impian itu gratis kan ya? Siapa sih ya? Emang kan siapa sih milih gitu ya? Kok berani-beraninya punya impian agency of career? Gila kali ya? Karena saya juga dari orang-orang yang jadi agency of career itu adalah orang-orang yang mereka secara grow, secara tim itu begitu luar biasa sekali. Sementara saya terus terang, tim saya itu bukan tim yang grow-nya dengan massive ya. Jadi saya juga bukan punya tim yang banyak sekali, tapi saya punya impian untuk saya mau jadi agency of career. Setiap kita punya hak untuk punya impian dan mimpi itu gratis. Jadi punyalah courage to dream big. Nah, teman-teman, tahun 2015, tahun yang kemarin ya teman-teman ya, memang kita mulai all out untuk mengadakan tim development, di mana kita akhirnya grow untuk merekrut sebanyak-banyaknya. Dan buat saya itu adalah sebuah rekornya saya, karena selama ini terus terang saya paling merekrut direct itu paling cuma 10 atau 20 dalam 1 tahun ya, 10 atau 20 agent dalam 1 tahun. Karena saya punya mindset bahwa susahnya dapat agent ya, bahwa 1 bulan 1 orang aja untuk AJI, artinya satu orang satu bulan 1 agent FLC ya, untuk terlisensi itu kan pasti butuh effortnya, yang pasar berapa, yang BOP berapa, yang harus saya pre-BOP berapa, betul nggak? Ya kan? Tetapi karena tahun 2015 kemarin adalah tahun dimana kami all out, saya dengan suami saya kita juga all out untuk tim development, dan terutama juga karena saya sudah mencapai PMS angka saya, sehingga akhirnya saya lebih merasa oke, berarti untuk personal selling saya ini sudah tidak terlalu susah-susah sekali gitu ya. Maka saya all out bersama dengan suami saya, kami melakukan rekrutmen, dan rekrutmen itu adalah sebuah rekrutmen yang menurut saya suatu hal yang impossible for me, but at the end akhirnya possible. Tahun kemarin kantor saya itu ini kan Agustus 2014 ya, Maret 2015 kantor saya kebakaran. Kami berkantor di Wisma Posgoro dan kantor kebakaran. Karena kantor kebakaran akhirnya kami tidak punya kantor. Nah selama berbulan-bulan, kira-kira 3 atau 4 bulan, kami itu ditampung di Pro Tower, di Kokas ya, di lantai 15-nya. Jadi kami dikasih ya temporary tempat saja, tapi itu kan bukan kantor saya, bukan kantor agensi kami. Jadi yang hanya di situ cuma CA saja, para sekretaris. Sementara kita tidak ya benar-benar nggak terlalu bisa punya kesempatan untuk berkantor tiap hari di sana karena nggak ada space juga. Tapi kami cuma punya kesempatan tuh setiap Sabtu dikasih 1 ruangan untuk melakukan Saturday training atau Saturday motivation. Jadi pada waktu itu kita nggak ada kelas BOP karena nggak ada tempat, kita tidak ada kelas training karena nggak ada tempat, karena kita cuma punya kesempatan untuk 1 kelas saja, yaitu adalah Saturday motivation. There is no BOP, there is no training di agency. Saya merasa ketika saya pengen mau rekrutmen, tapi nggak punya infrastrukturnya,
sebuah fasilitas yang selama ini saya take it for granted. Ketika itu sudah dicabut karena tidak kondisi kantor kami kebakaran, baru di situ saya merasakan kok kita nggak punya tempat, nggak punya sarana dan sebagainya. Nah, tapi itu menjadi satu kesempatan buat saya dan suami saya untuk berpikir kreatif. Bagaimana kita bikin aja fasad GL. Fasad GL artinya jadinya kita melakukan fasad. Suami saya sebagai agency manager kan punya lisensi untuk guest lecturer yang mengajar fasad. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita mengadakan fasad di mana-mana. Di rumah saya di Kelapa Gading saya buka tempat untuk fasad ya. Kemudian saya juga lakukan di rumah agent saya di Gading Serpong. Kemudian di rumah pinjaman kakak ipar saya di daerah Cengkareng, di daerah Grogol, di daerah mana-mana kita mengadakan fasad GL di mana-mana. Dan setiap bulan kita mengadakan satu kali fasad GL. Dan saya akhirnya menggerakkan juga untuk leader-leader yang ada di bawah saya. Yuk kita juga akan meramaikan fasad GL. Karena fasad GL harus 5 orang kan baru boleh jalan kan, minimum 5 orang. Dan kita nggak bisa minimum cuma ada 5 karena pada harinya kalau kita itu drop kan akhirnya nggak mencapai 5. Jadi kita harus minimum harus ada 8 atau 10 yang terdaftar baru kita berani mengadakan fasad. Dan akhirnya teman-teman dengan adanya fasad-fasad GL, fasad-fasad yang GL, akhirnya jumlah agen kami jadi berkembang dengan begitu banyaknya sampai akhirnya total dari agen AAJI yang baru terlisensi di tahun 2015 itu adalah 50 agen. Unit saya. Ya. Dan dari situ akhirnya kami bisa menghasilkan 3 promosi unit manager dan itu yang membawa suami saya tahun kemarin mencapai Presiden Club Leader. Jadi teman-teman, ya, meskipun kami belum mencapai Agency of the Year, tapi Presiden Club Leader itu adalah the top of the topnya. Tinggal satu langkah lagi menuju Agency of the Year. So, walaupun saya belum mencapai dream saya, but I am on the way to my dream. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menulis buku. Saya punya impian, one day saya juga ingin menjadi legend in the insurance industry. Saya melihat begitu banyak orang-orang di Amerika yang mereka itu membuat buku, menulis buku. Dan saya juga melihat orang-orang yang ada di Indonesia, mereka mulai juga menulis buku. Kalau kita masuk ke Gramedia, kita juga bisa tahu ada banyak juga buku agen asal yang untuk di bidang industri asuransi. Ya, tetapi menurut saya buku-buku yang beredar, bukannya saya bagaimana, tapi saya merasa buku-buku yang beredar kebanyakan adalah buku-buku yang hanya mendorong agen untuk mementingkan soal nilai ekonomi. Dalam artian adalah kenapa sih jadi agen nggak kaya, ngapain aja gitu ya? Atau misalnya kita harus cara cepat untuk menjadi kaya dan sebagainya. Kok saya ada merasa kenapa value yang ditonjolkan untuk profesi agen adalah bicara mengenai masalah keuangan. Saya ingin seperti juga di MDRT, saya banyak mendapatkan buku-buku yang isinya adalah value-value daripada seorang MDRT. Kita bukan cuma sekedar berbicara mengenai income, tapi juga kita bicara mengenai impact. Bagaimana kita bisa memberikan impact kepada klien-klien kita dan kepada tim kita. Nah, oleh karena itu saya begitu terdorong sekali saya ingin juga menulis buku yang isinya itu adalah bagaimana kita sebagai seorang agen punya satu value-value profesional sehingga akhirnya citra diri agen di Indonesia bukan adalah orang yang akhirnya masuk ke dalam industri ini hanya untuk bicara mengenai kaya. Kalau misalnya bicara mengenai kaya, industri yang lain juga ada. Kalau kita motifnya hanya kaya, maka pada waktu kita menjalankan profesi ini, kita akan mengalami suatu hal yang membuat kita akhirnya lebih mementingkan diri kita sendiri ketimbang kita mementingkan nasabah-nasabah kita. Saat ini ada banyak agen yang pindah-pindah company, ada poaching yang terjadi. Mengapa itu semua terjadi? Karena iming-iming di sana lebih besar income-nya, di sana lebih enak benefitnya, di sana lebih mudah mencapai prestasi dan sebagainya. Jika value yang diusung adalah value-value daripada materialisme, hedonisme, dan egoisme, maka industri ini akan menjadi industri yang rusak. Yang menjadi korban adalah nasabah-nasabah. Nasabah kita adalah nasabah-nasabah yang masih terlalu prematur. Nasabah-nasabah industri asuransi di Indonesia adalah nasabah yang masih prematur. Mereka belum paham, mereka belum memahami, mereka belum cerdas. Jadi mereka bodoh-bodoh aja ikut agennya. Agennya bilang saya sudah pindah ke asuransi lain, yang sudah tutup aja di sini, bukan lagi yang baru. Padahal sebenarnya menutup dan membuka itu adalah tindakan yang unprofessional, itu namanya twisting. Di mana orang yang sudah ditutup asuransinya, dia mengalami kerugian. Nah,
value-value yang saya ingin tonjolkan di dalam buku-buku saya adalah value-value di mana kita menjunjung tinggi etika profesionalisme, etika integritas, etika komitmen, dan bagaimana kita melihat diri kita di sini adalah di dalam industri service. Industri service artinya apa? We serve our client, we serve our company, we serve our team. The ticket for you to live in this world adalah kamu memberikan service, kamu memberikan service. What can you give to the world? Bukannya what can you get from the world. Jika kita hanya memiliki satu mindset, apa yang bisa saya ambil dari agensi ini? Apa yang saya bisa ambil dari company ini? Apa yang saya bisa ambil dari nasabah ini? Hanya take, dan take. Maka kita nggak akan pernah bisa sukses dengan jangka panjang. Karena bisnis asuransi adalah bisnis life insurance dan love insurance. Life insurance and love insurance. Love insurance bicara soal giving. We are giving to others. Seseorang mengambil polis asuransi karena dia mencintai keluarganya, bukannya mau take benefit dari keluarganya. Karena ada unsur mau memberi, maka orang mengambil polis asuransi. Demikianlah kita, spirit yang harus kita miliki adalah spirit juga mau memberi. We give the best to our client, we give the best solution for our client, we help them to get the best benefit and the best price dari Prudential. Ya, teman-teman. Jadi waktu Agustus 2014 saya belum membuat buku, tetapi ketika Desember 2015 hari itu adalah hari di mana saya melakukan group selling. Teman-teman tahu kan ya, kita kan Prudential tuh mengadakan group selling. Ayo kalian tahun ini akan habis nih, nggak ada lagi kesempatannya untuk bisa group selling. Makanya waktu itu di dalam 1 minggu kami melakukan 5 kali group selling. Salah satunya adalah group selling L1 di tempat saya tinggal, ada Kelapa Gading. Nah, karena itu tempat saya tinggal, saya hanya pesan 3 meja saja untuk, karena budgetnya 5 juta kan ya. Saya hanya pesan 3 meja saja di restoran Angke. Dan akhirnya yang saya undang siapa? Seluruhnya adalah semua nasabah-nasabah saya yang tinggal di Kelapa Gading dan sekitarnya. Dan saya mulai memikirkan, apa yang saya bisa berikan untuk nasabah saya ketika mereka datang ke dalam acara group selling. Kalau saya hanya kasih mereka hadiah jam dinding, harganya sekitar mungkin 50.000 gitu ya. Ya buat mereka apa bedanya ya, jauh juga banyak gitu ya. Hadiah payung, kan modalnya 80.000 ya. Tapi kan payung juga banyak gitu. Atau kita pikir-pikir, kasih hadiah aja yang murah ya, bukan cuma 20.000. Tapi itu kan juga nggak terlalu berarti. Saya cuma memikirkan bagaimana saya bisa giving something yang benefit kepada klien-klien saya. Dan kemudian saya berpikir, selama ini kan saya suka menulis di di majalah. Nah, saya kumpulkan jumlah artikel-artikel yang saya tulis di dalam majalah-majalah investor dan juga majalah Cosmo Bikers selama dari tahun 2011 sampai 2015 dalam waktu 5 tahun. Total sudah ada 10 artikel di dalamnya. Dan oleh karena itu saya menentukan, kalau gitu gimana kalau saya bundel saja artikel ini jadi satu buket yang tipis gitu ya. At least paling nggak I want to give to my client. Itu sebagai edukasi saya kepada klien supaya mereka juga tahu bahwa kok kayak gini loh namanya financial planning dan sebagainya. Jadi pada waktu Desember 2015 akhirnya saya memutuskan untuk saya mencetak untuk saya punya financial artikel, dan saya hanya mencetak itu sebenarnya hanya 40 saja karena saya tahu nasabah-nasabah itu cuma 30 yang saya undang. Saya pikir pokoknya yang penting buat nasabah saya cetak 40 saja karena satunya itu Rp20.000, itu adalah benar-benar harga modal saya mencetak gitu kan. Saya pikir oke lah 40 saya mencetak 40 dikali dengan 20.000 daripada saya kasih book 20.000 pada setiap nasabah saya, mungkin lebih meaningful kalau mereka dapat dalam sebuah majalah-majalah yang saya. Nah akhirnya teman-teman, dari peristiwa itu akhirnya saya sharing ke teman-teman yang ada di dalam komunitas MDRT, dan memang saya adalah sebagai mentor di dalam komunitas MDRT. Dan ketika saya sharing, teman-teman dari komunitas MDRT bilang, Mili saya juga mau dong artikelnya, boleh nggak kalau cetakin, kita ganti ongkos cetaknya. Dan kemudian juga dari agensi-agensi dan juga Pro-Excellence juga pernah saya sharing juga ya waktu di awal tahun ini juga mengatakan saya juga mau pesen dong. Jadi yang tadinya saya cuma kepikir itu hanya untuk nasabah saya yang cuma 30 orang saja ya, dan saya cetak cuma 40 saja. Akhirnya saya harus mencetak ulang dan total sudah 1.000 eksemplar ya, artinya eksemplar. Saya juga saya ini belum tulis buku loh, kan saya masih punya impian tulis buku masih nanti. Saya pikir nanti deh kalau sudah live member MDRT, artinya itu tahun 2 tahun lagi dari sekarang gitu ya. Saya merasa kayaknya nanti aja deh. Tapi ternyata Tuhan tuh memberikan kepada saya suatu batu lompatan kecil untuk saya eye on the way to my dream, menulis buku.
indah sekali ya. Karena kenapa? Siapa sih yang bisa menjadi MDRT Main Platform Speaker? Adalah orang-orang yang sudah punya pencapaian minimal top of the table dan yang sudah rambutnya putih. Itu adalah orang-orang yang ada, yang selama ini saya lihat di dalam setiap kali annual meeting, orang-orang yang ada di Main Platform adalah orang-orang yang sudah 20 tahun MDRT, 40 tahun MDRT, atau yang pencapaian top of the table, kayak Solomon Hicks gitu kan, yang 17 kali top of the table ya kan. Nah, saya ingin sekali punya kesempatan bukan cuma sekedar milih menjadi speaker di agensi saya atau milih menjadi speaker di Prudential, tapi saya juga ingin sekali, saya juga pengen punya kesempatan untuk menjadi berkat bukan cuma di dalam skop yang lebih kecil, tapi saya mau di dalam skala yang dunia, dan saya merasa adalah MDRT Main Platform adalah tempatnya. Nah teman-teman, itu adalah Agustus 2014, itulah my dream. Tapi kemudian tahun kemarin adalah tahun di mana saya dipilih sebagai company chair MDRT untuk Prudential. Jadi saya mewakili Prudential untuk menjadi company chair di dalam komite MDRT di Indonesia. Dan kemudian dari komite MDRT di Indonesia, kita ada beberapa orang yang dipilih untuk dikirim menjadi speaker dalam acara annual meeting di Vancouver. Ya, memang itu bukannya main platform, hanya masih workshop session. Jadi workshop yang masih kecil-kecil skalanya, hanya 100-200 orang, 200 orang, karena ada 11.000 orang yang ada di sana. Jadi mereka bikin dengan workshop kecil dan mereka menjadi local speaker. Speaker dari Indonesia diminta 5, kemudian speaker dari Malaysia juga diminta 5 juga, dan kemudian akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi one of the 5 Indonesian speaker yang ada di dalam MDRT. Jadi meskipun saya belum menjadi MDRT Main Platform Speaker, but I am on the way to my dream. Nah, itu teman-teman ya, saya hanya mau sharingkan bahwa teman-teman beranilah untuk menaruh exciting goal-nya teman-teman. Teman-teman harus punya keberanian. What will be your exciting goal? Karena perjalanan kita di dalam industri ini bukanlah perjalanan yang cuma 1 tahun atau cuma sekitar 4 bulan ke depan, but many years to go. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, kalau Tuhan masih dengan kita kesempatan umur yang panjang, maka ini akan menjadi profesi kita for the rest of our life. Dan itu membawa kita harus masuk terus-menerus to the next level, to the next level, to the next level, every year and every year, every year. Ya. Teman-teman, ya, there is three types of people. Ada 3 macam orang who makes things happen, yang akhirnya menjadikan itu terjadi, yang tadinya nggak ada jadi ada. Ya. Yang kedua adalah minority who watch things happen, hanya menonton. Itulah yang normal. Tetapi ada banyak majority who don't know what happened. Prudential punya 250.000 agen, tapi majority don't know what happened. Kenapa? Karena mereka part-time, mereka tidak pernah memahami mengenai apa daripada esensi dasar bisnis ini. Ya, dan teman-teman yang hadir pada hari ini adalah orang-orang the chosen people, orang-orang yang bukan cuma don't know what happened, ya kan, kalian bukan orang yang majority. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman akan menjadi orang yang nomor 1 atau nomor 2? Orang yang make it happen atau orang yang hanya watch something to happen? Saya berharap bahwa setiap kita yang pulang daripada acara seminar ini adalah orang-orang yang bukan cuma sekedar watch something to happen. Oh ternyata begitu ya, oh ternyata ada pencapaiannya, namanya Stanford, oh ternyata harus naik UN ya cara seperti ini. Hanya tahu saja role-nya, tapi tidak melakukan. Kita harus menjadi orang yang pertama who makes things happen. Dan untuk to make things happen, teman-teman butuh yang namanya energi bahan bakar. Seperti mobil yang membutuhkan bensin, maka modal kita di dalam industri asuransi ini adalah enthusiasm. Teman-teman, setiap bisnis memerlukan modal. Teman-teman mau bisnis apa? Bisnis makanan, bisnis pakaian. Teman-teman harus bisa bagi modal. Anggaplah contoh teman-teman punya bisnis makanan. Teman-teman harus punya tempat, teman-teman harus punya karyawannya. Masa masak sendiri semuanya? Pasti kan harus ada yang membantu kan? Kemudian teman-teman harus butuh modal untuk membeli alat perkaran makannya, beli bangku, beli meja, kemudian juga membeli bahan-bahan baku makanannya. Misalnya teman-teman mau jual bakmi, misalnya, oke, bisa beli bakmi mentahnya, membeli ayamnya, beli sayurnya, beli kaldunya dan sebagainya. Setiap bisnis memiliki modal. Tetapi industri asuransi adalah industri yang tidak memerlukan modal, tetapi hanya satu modal teman-teman untuk bisa sukses di dalam industri ini adalah enthusiasm. Enthusiasm itu adalah bahan bakar kita
Bagaimana akhirnya seseorang bisa mencapai lebih dan lebih dan lebih lagi. Kalau kita mau enter the next level, maka teman-teman harus memiliki enthusiasm. Karena enthusiasm ini akan membawa teman-teman yang hari ini masih berada di lantai bawah, mampu menuju ke next level berikutnya, dan ke next level berikutnya, dan ke next level berikutnya. Kata enthusiasm berasal dari kata Latin en dan theos. En berarti di dalam atau in ya, di dalam, in itu adalah within, and kemudian theos itu artinya adalah Tuhan. Teologi ya kan, theo itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya kata entheos itu berarti God within. Kalau kita memiliki enthusiasm, artinya kita memiliki Tuhan di dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri kita yang menggairahkan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan prospecting, ketika kita mengerjakan follow up, ketika kita mengerjakan recruiting, sehingga orang melihat kita bukan kabur, takut dikejar-kejar ya, kemudian menjadi sosok yang kemudian dihindarkan. Tapi ketika orang melihat kita, mereka melihat gambaran Tuhan, the image of God yang ada di dalam diri kita. Bahwa kita datang sebagai seseorang yang hari ini mungkin dia belum memahami apa yang kita lakukan, tetapi over the years mereka akan memahami apa yang kita lakukan. Waktu kita menjual asuransi hari ini orang itu sehat, tetapi dalam tahun-tahun yang datang orang itu yang sehat bisa menjadi sakit, bisa meninggal dunia. Dan mereka pasti akan mensyukuri, mereka pasti akan berterima kasih kepada kita karena pernah ada short meeting bersama dengan seorang agen asuransi, pernah ada satu pertemuan yang singkat bersama dengan seorang agen asuransi. Tapi pasalnya mereka mengerti nanti kalau hari ini mereka mungkin menganggap kita sebagai seorang yang ya sudah biasa-biasa saja, transaksi untuk tanda SP aja ya sudah selesai. Kata terima kasih itu adalah kata yang hanya cuma sekedar terima kasih. Tapi teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami apa namanya klaim sakit kritis, bahkan klaim meninggal dunia, teman-teman akan mendapatkan satu kondisi di mana nasabah kita yang dibayarkan klaimnya, dia akan menatap mata kita dengan tatapan terima kasih karena kita pernah mampir dan kehidupannya. So teman-teman, the power of enthusiasm teman-teman harus miliki. Artinya ada Tuhan di dalam diri kita yang mendampingi kita, yang menyertai kita dalam segala apa yang kita lakukan. Dan the power of enthusiasm ini akan memiliki 3 aspek dampak. Yang pertama pada diri sendiri. Teman-teman, pada waktu kita melakukan pekerjaan prospecting, follow up, recruiting, dan sebagainya, teman-teman, kadang-kadang kita merasa putus asa karena kita menghadapi rejection, kita menghadapi agent yang PHP mungkin ya, kita juga menghadapi mungkin penolakan yang membuat kita menjadi down, case-case yang ternyata tidak menjadi issue. Tapi dengan the power of enthusiasm, kita bisa membangun diri kita lagi untuk mau melangkah lagi dan melangkah lagi, yang membawa kita juga untuk tidak berhenti pada kegagalan, tapi kita mau move to the next level, move to the next level. The power of enthusiasm juga yang akan memberikan kepada kita juga kekuatan untuk mengalahkan rasa fear and nervous. Kita merasa takut dan nervous ketika menelpon orang-orang yang kita mau prospek. Kita merasa fear and nervous waktu kita melakukan follow up, apakah dia mau terima atau nggak terima gitu ya. Tapi dengan ada power of enthusiasm itu akan terpancar sehingga akhirnya mengalahkan rasa fear and nervousnya kita digantikan dengan rasa enthusiasm. Karena kita tahu bahwa kita adalah the messenger of God yang datang pada mereka hari ini. Mereka mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi mereka akan menikmati hasil yang suatu saat kelak. Yang kedua adalah dampak kepada nasabah kita. Nasabah kita kalau misalnya mendengarkan kita presentasi dengan cara nggak semangat, ya dia juga mungkin merasa wah ini kayaknya tidak interesting ya produknya, atau kita juga dengan terbata-bata, atau kita juga dengan tidak pede gitu ya. Teman-teman, nasabah kita pun akan merasakannya. Tapi jika kita memiliki the power of enthusiasm di dalam diri kita, pada waktu kita prospek, pada waktu kita mendampingi agent kita, join field, itu akan dirasakan oleh orang yang berhadapan dengan kita. Apakah nasabah, apakah agent kita, mereka akan feel the spirit dari kita bahwa kita adalah orang-orang yang memang memiliki antusiasme. Dan itu akan membawa nasabah kita juga semakin antusias. Agent-agent kita pun juga lebih antusias. Kenapa? Karena dia melihat leadernya juga antusias. Ya. Dan yang ketiga adalah the business result. The power of enthusiasm akan membawa kita memiliki business result yang lebih besar lagi. Karena waktu kita antusias, akhirnya bisnis kita menghasilkan lebih besar. Dan waktu kita menghasilkan bisnis yang lebih besar, kita akan makin semakin antusias. Teman-teman, kalau
means I have to open more cases kan? Saya harus open case lagi, harus open case lagi, harus open case lagi. Jadi ketika closing jangan santai-santai, kipas-kipas, menikmati rasa closingnya. Wah, aku closing besar, kemudian aku senang banget. Tidak, justru pada saat kita closing, pakai hari itu menjadi hari di mana teman-teman bisa menelepon 5 prospek berikutnya to get the appointment. Dan dengan demikian teman-teman akan mendapatkan bisnis result yang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Itu adalah efek bola salju dihasilkan oleh the power of enthusiasm. Frank Bettger adalah seorang yang hidup di dalam zaman tahun 1897. Waktu itu belum ada listrik ya teman-teman ya. Dan dia adalah menjadi agen yang gagal di dalam 10 bulan pertamanya. Kemudian akhirnya kenapa dia bisa menjadi agent yang berhasil adalah karena dia menggunakan the power of enthusiasm. Dia bilang satu-satunya yang rahasianya dia akhirnya bisa menjadi agen yang berhasil karena dia menerapkan apa yang namanya the power of enthusiasm. Teman-teman, milikilah the power of enthusiasm karena itu adalah energi dan bahan bakarnya kita untuk kita bisa sukses mencapai to the next level, dan to the next level. Oke? Kemudian life insurance, teman-teman, we are in the business of life insurance. Apa arti daripada life insurance? Life insurance, kata life itu artinya kehidupan. Ya, kita memang berbicara mengenai apa? Risiko kematian, risiko sakit. Ini serem-serem terus ya teman-teman ya. Kalau kita kayak seperti orang yang menakut-nakuti orang nih, bakalan mati, bakalan sakit, bakalan kecelakaan, bakalan cacat dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya esensi dasar dari life insurance adalah kata life itu sendiri, kehidupan. Ini bukan bicara mengenai kematian, tapi ini adalah bicara mengenai kehidupan yang di-insure, satu kehidupan yang diasuransikan. Bagaimana kehidupan ini mengalami satu proteksi ketika dia mengalami segala macam resiko-resiko kehidupan, maka dia bisa memiliki satu fondasi keuangan yang mantap. Dan kata the word life insurance itu sendiri itu memberikan kepada kita pengertian bahwa kita ini berjualan sesuatu hal yang bicara mengenai jiwa. Teman-teman, apa beda antara kita berjual dagangan, barang-barang dagangan, tadi misalnya kita menjual beras, kita menjual makanan, atau kita misalnya menjual aqua galon gitu ya, dibandingkan dengan kita menjual asuransi. Kalau kita adalah distributor aqua, kita adalah distributor penjual bakmi, kita tidak perlu mengenal siapa yang makan bakmi kita, siapa yang beli aqua galon kita, benar nggak? Ya kita pergi ke food court dan kita bisa membeli di Kentucky, saya pengen minta paket apa segala macam. Orang yang di kasir tidak perlu mengenal siapa nama kita, karena memang hanya transaksional saja. Itu hanya bisnis transaksi aja. Kamu bayar, kamu dapat barangnya. Tetapi life insurance business adalah suatu bisnis yang membawa kita untuk mengenal orang yang kita mau jual asuransi. Karena kita harus mengenal mereka, bukan hanya mengenal mereka, tapi mengenal kehidupannya, mengenal apa yang menjadi impian-impiannya, apa yang menjadi concern-concernnya, apa yang menjadi ketakutan-ketakutannya. Itulah yang disebut dengan bisnis asuransi. Ketika teman-teman berada di dalam bisnis asuransi, teman-teman siapkah untuk melakukan service kepada klien-klien, di mana teman-teman bukan cuma sekedar mendapatkan transaksi secara bisnis saja, tapi teman-teman mengenal kehidupan orang tersebut. Itulah keindahan daripada life insurance. Sehingga ketika kita berada dalam industri asuransi, kita akan punya banyak teman. Waktu saya pertama kali masuk ke dalam industri asuransi, saya takut sekali karena kalau misalnya orang kabur kalau saya bilang saya agen asuransi. Saya takut teman-teman saya itu pada minggir dan kemudian melarikan diri dengan milih adalah agen asuransi, takut di prospek ya, atau takut dikejar-kejar. Tapi kenyataannya, dalam 12 tahun saya berada di dalam industri asuransi, saya memiliki lebih dari 600 nasabah individu yang saya layani secara pribadi, yang saya closingan one by one, bukan corporate. Artinya adalah yang dulu saya pikir bisnis ini akan membuat saya kehilangan teman, kenyataannya bisnis ini adalah membawa saya memiliki begitu banyak teman, begitu banyak pengalaman-pengalaman kehidupan daripada orang-orang di sekitar saya, klien-klien saya yang saya layani, yang membuat saya juga memiliki wawasan yang lebih luas. Dulu saya sebagai seorang dosen, kolega-kolega saya hanyalah dosen saja. Tapi sejak saya juga sebagai agen asuransi, saya punya klien dokter, saya punya klien kontraktor, saya punya klien arsitektur, saya punya klien adalah seorang pedagang, ya, seorang pengusaha dan sebagainya. So many types
of life yang membuat kita menjadi memiliki satu kekayaan, wawasan bagaimana kita mengenal kehidupan dan kehidupan dari seseorang. Ini adalah begitu keindahan daripada life insurance. Saya mau bicara mengenai the magic of life insurance. Kalau misalnya di sini ada namanya the magic moment ya, the magic moment, teman-teman, kita memiliki the magic product. Apakah the magic produknya kita? Teman-teman sadarkah bahwa apa yang kita jual adalah sebuah produk yang begitu magic, suatu hal yang begitu ajaib, dan keajaibannya harus menggairahkan kita sehingga kita punya keberanian dan confident untuk akhirnya datang kepada nasabah untuk menciptakan this a very magic product. Apakah magic produknya insurance? Pertama, seseorang pasti meninggal, tetapi dijamin dibayar. Dibandingkan dengan asuransi mobil, asuransi rumah, ya, asuransi kebakaran, belum tentu rumah kita kebakar, belum tentu mobil kita itu dibaret orang, belum tentu mobil kita hilang. Jadi kalau kita membeli asuransi rumah, membeli asuransi mobil, belum tentu kita mengalami klaim. Ya, kita membayar mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk mobil, untuk asuransi rumah kita, belum tentu rumah kita itu klaim kebakaran, bukan? Ya, tetapi seseorang yang membeli asuransi jiwa, yang namanya asuransi jiwa, ada jiwa yang di-insure dan itu seumur hidup. Jadi pasti nggak dibayar? Pasti dibayar. Tapi mengapa itu satu risiko yang pasti dibayar? Ada sebuah perusahaan asuransi mau menanggungnya. Kalau perusahaan asuransi umum mau menanggung sekian juta mobil, sekian juta rumah, ya cekli dong, maksudnya wajar. Kenapa? Karena belum tentu semuanya akan klaim. Tapi saat ini Prudential punya 2,5 juta nasabah, ya, 2,5 juta nasabahnya adalah 2,5 juta nasabah yang Prudential wajib membayar untuk klaim kematiannya, yang entah itu terjadinya sekarang, tahun depan, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau nanti usia 99. Tetapi pasti itu akan dibayar. Bukan itu suatu hal yang magic. Saya akan sharingkan pada klien-klien saya betapa magicnya life insurance product, karena memiliki satu kepastian, sesuatu hal resiko yang sudah pasti di depan kita, tetapi asuransi mau membayarnya. Yang kedua adalah kita memang membayar premi, tapi seluruh total premi yang kamu bayarkan dibandingkan dengan benefit daripada uang pertanggungan itu jauh lebih besar uang pertanggungannya ketimbang preminya. Beneran ya? Misalnya premi 2 juta per bulan, UP 1 miliar, 2 juta per bulan kalaupun dibayar selama 10 tahun ke depan, maka total bayar 240 juta dibandingkan dengan 1 miliar yang sudah hadir daripada sejak hari pertama. Jadi kalaupun Bapak terus-menerus membayar sampai 10 tahun, toh apa yang dibayarkan masih jauh lebih kecil dibanding dengan apa yang Prudential jaminkan. Itu pun di tahun ke-10 Bapak akan mendapatkan nilai tunai yang nilainya juga adalah break even. Bukankah itu sebuah hal yang ajaib? Dari mana lagi ya kita bisa membeli uang dengan uang? Kalau kita membeli rumah harga 1 miliar, maka kita harus membayar 1 miliarnya. Kita membeli mobil 300 juta, kita harus membayar 300 jutanya, dicicil. Tapi kita membeli life insurance 1 miliar, boleh dicicil selama 10 tahun dan dengan harga yang sangat murah, di bawah daripada nilai apa yang kita dapatkan. Karena kita tidak pernah membayar 1 miliarnya, kita hanya membayar 240 juta. Itu pun kalau memang kita sampai 10 tahun belum klaim. Karena ada juga yang memang akhirnya nasabah baru masuk, ternyata 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian sudah klaim meninggal. Artinya tidak akan pernah ada angka 240 juta yang terkumpul oleh perusahaan asuransi. Itu adalah the magic of life insurance. Magic apa lagi? Nah ini ya, saya pernah pakai ini dalam beberapa kali saya group selling untuk menunjukkan kalau misalnya saat ini kita ingin memiliki dana 1 miliar, apa cara yang kita bisa lakukan? Pertama kita menabung di bank, ya. Kalau kita mau punya menabung di bank, kita punya satu goal 1 miliar. Saya punya pengen tabungan saya 1 miliar. Maka yang saya harus lakukan apa? Saya butuh waktu. Kalau saya menabung 2 juta secara disiplin selama 10 tahun, baru terkumpul 240 juta. Jadi kalau saya punya 1 miliar, saya membutuhkan waktu lebih daripada 30 tahun untuk saya bisa mencapai 1 miliar plus dengan bunganya. 30 tahun, apakah kita memiliki waktunya? Sekarang ini Bapak usia 35, 30 tahun lagi 65. Apakah Bapak punya waktunya? Apakah Bapak bisa disiplin? Ya, dan tidak
investasi, apakah kita masuk ke reksadana atau kita taruh di dalam pabrik kita, dalam bisnis usaha kita, dalam dagangan kita, untuk mempercepat penggulungannya mencapai 1 miliar. Tapi investasi membutuhkan modal. Kita pengen punya uang 1 miliar. Bisnis apa? Kita misalnya pengen jualan bakmi. Jualan bakmi berapa ya untungnya? Berapa tahun yang kita harus lakukan untuk bisa mencapai 1 miliar? Oh, saya bisnis mobil saja, jual beli mobil. Tapi jual beli mobil, satu mobil sendiri harganya 200-300 juta. Uang yang harus Anda chip in untuk bagi modal dasar Anda. Dan gak mungkin kamu cuma punya 1 mobil aja kan? Pasti punya orang yang punya usaha mobil, dia mungkin punya 10-20 mobil, butuh modal yang besar untuk bisa mencapai 1 miliar. Ada resiko kan? Makin besar uang yang kita taruh. Bagaimana kalau bisnis kita itu bangkrut? Bagaimana kalau bisnis kita itu dimakan oleh orang? Ada resiko, butuh pengetahuan dan keterampilan. Ternyata kita nggak punya keterampilan dan nggak punya pengetahuan, sehingga akhirnya bisnis kita akhirnya bangkrut dan tidak ada kepastian dan sekali lagi membutuhkan waktu. Tapi jikalau hari ini kita mau menciptakan dana 1 miliar, tidak usah butuh waktu, ya, langsung dapat dilakukan dengan premi yang relatif kecil, jaminan tunai ada 1 miliar yang memang akan dicairkan, kemudian ada break even setelah 10 tahun, ya, dan tidak ada resiko sama sekali. Artinya pada saat misalnya ekonomi Indonesia lagi up and down, lagi krisis moneter, tetap itu adalah sebuah guaranteed di mana perusahaan asuransi akan membayarkan 1 miliar kalau ada klaim meninggal dunia, dan liquid, ya, gampang untuk dicairkan. Jadi kita mau menciptakan uang 1 miliar dengan cara apa? Maka insurance product is the best. Karena kita menghadapi 3 risiko kehidupan. Risiko yang pertama adalah life too long. Live too long, hidup terlalu panjang. Berapa sih usia dikatakan hidup terlalu panjang? Teman-teman tahukah harapan hidup statistik kehidupan daripada masyarakat di Indonesia? Laki-laki 68 tahun, wanita 73 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya kita ternyata hidup lebih daripada usia itu, maka kita live too long. Live too long artinya apa? Kita bisa sampai di angka 80 tahun atau misalnya 85 tahun. Waktu kita live too long, masalahnya kita sudah tidak lagi produktif di usia berapa? Titik di mana kita tidak produktif lagi, misalnya di usia 60, tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk usia 80 tahun hidup. Artinya ada 20 tahun unproductive, tidak ada income, tapi tetap harus ada biaya hidup yang harus dibayarkan. Siapa yang biaya hidup? Saat ini kita mungkin ada zaman di mana generasi orang tua kita punya banyak anak, ya, sehingga saat ini orang tua kita kebanyakan rata-rata tinggal sama siapa? Sama kita kan, ya. Sekalian jagain anak kita, sekalian jagain rumah kita, sekalian jagain pembantu kita misalnya, ya. Tetapi kita adalah generasi di mana kita punya anak cuma 1 atau 2, maksimal 3. Nah, mungkin pada waktu kita sudah umur 60 tahun, 70 tahun, ya, anak-anak kita itu tidak lagi memiliki rumah yang ada kamar ekstra untuk kita. Mungkin mereka akan di dalam apartemen yang kecil, they have no more room untuk kita, dan mereka juga tidak mau untuk kita tinggal bersama-sama dengan mereka, dan mereka juga tidak punya kemampuan untuk menopang kita secara finansial, karena mereka mungkin cuma berdua, ya, hanya anak kita cuma punya anak 2, dan anak 2 ini ketika mereka grow up, mereka juga harus menikah dan kemudian menghidupi anaknya. Sementara kita adalah mungkin keluarga besar, ya, kayak saya sendiri 4 bersaudara. Mungkin ada di antara kalian yang punya 5 bersaudara, 10 bersaudara. Kita bisa gotong royong untuk menopang keluarga, menopang orang tua kita. Tapi zamannya kita nanti kelak, siapa yang akan menopang kita? Oleh karena itu ada satu resiko jika Anda hidup terlalu lama dan melampaui batas uang Anda untuk menghidupi Anda. Maka itu sebabnya mengapa dengan melalui tabungan asuransi, dengan melalui insurance yang kita setor setiap bulan premi, misalkan 2 juta, akan terbentuk nilai tunai di usia 60, 70 yang bisa digunakan untuk menghidupi masa-masa tua kita. Ya. Kemudian resiko kedua adalah die too soon, meninggal terlalu muda. Kalau harapan hidup laki-laki 68, wanita 73, seseorang yang meninggal di usia 45, seseorang yang meninggal di usia 50, maka kita mengatakan dia pergi terlalu cepat, die too soon. Karena pada saat itu istri dan anak-anaknya sesungguhnya masih membutuhkan untuk topangan ekonomi. Jadi tidak sempat menangani perencanaan keuangan keluarga.
dusun. Karena ketika dia tidak lagi ada, tidak lagi eksis, income stop. Sementara anak-anak masih mau melanjutkan studi, istri juga masih perlu hidup, ya, masih ada biaya-biaya rumah tangga yang harus dibayarkan, cicilan rumah, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya makan sehari-hari. Siapa yang akan membayarkan semua ini? Itulah risiko yang kedua. Dan risiko yang ketiga yang paling parah yang seringkali itu justru menimpa setiap orang adalah serious illness atau critical illness. Karena kalau misalkan dia langsung mati, ya kalau sampai langsung meninggal, maka tidak terlalu parah dampaknya ketimbang dia harus mengalami sakit dulu, ya kan? Karena kalau langsung meninggal, kita bicara bagaimana kita mengembalikan kembali yang tadinya di bawah menjadi ke atas. Tetapi pada saat seseorang mengalami sakit kritis, kanker, jantung, stroke, sakit ginjal, maka pada waktu itu pertanyaannya kita tidak pernah tahu berapa lama yang dibutuhkan, berapa lama sakit itu berlangsung. Sementara tidak ada income, tapi embernya sendiri bocor. Ya, kalau meninggal dunia itu embernya itu tidak ada terangnya lagi. Tapi kalau misalnya sakit kritis, keran ditutup, di bawah juga bocor. Nah, itu menyebabkan akhirnya apa? Tidak bisa memenuhi tanggung jawab keuangan. Siapa yang akan membiayai kuliah anak-anak, sekolahnya anak-anak, siapa yang membiayai makanan, siapa yang biaya untuk hidup dan sebagainya. Nah, kita kuasai tiga hal ini karena ini adalah dunia yang kita seumur hidup. Kalau Anda berada dalam life insurance business, maka tiga hal ini adalah hal yang terus-menerus akan teman-teman harus kuasai. Bagaimana inilah adalah resiko-resiko yang dihadapi oleh setiap nasabah kita dan terhadap diri kita juga. Karena kita juga adalah orang yang bisa mengalami die too soon, bisa mengalami serious illness, dan bisa mengalami hidup live too long. Itu sebabnya kita sebagai seorang agen start from yourself. Beri polis yang cukup buat diri sendiri. Jika kita mengatakan saya tidak punya uang lagi untuk beli asuransi, maka bagaimana kita bisa melakukan handling objection kepada calon nasabah kita mengatakan saya tidak punya uang lagi untuk beli asuransi? Itu sebuah hal yang Bert Paulo mengatakan. Kalau diri Anda sendiri mengatakan Anda tidak mampu untuk beli asuransi, how can you convince others untuk mereka mengatakan saya tidak mampu? Nah, bagaimana kita bisa mengonvince? Jadi itu starting from yourself. The magic of life insurance sekali lagi adalah instant, liquid, and guaranteed. Instan langsung tercipta, liquid artinya langsung cair, dan guaranteed nilainya ada. Dibandingkan dengan aset-aset yang lainnya. Saat ini banyak sekali bicara mengenai tax amnesty, dan saya mengatakan kepada klien-klien saya, ya sekarang orang bicara mengenai aset, tapi ternyata polis asuransi juga dianggap sebagai aset. Makanya polis asuransi harus ada declaration-nya, gitu kan ya. Kenapa? Karena kita cuma merasa aset itu bentuknya apa sih? Rumah, mobil, uang deposito, emas, gitu ya. Tapi bisa kita melihat ternyata memang asuransi adalah sebuah aset masa depan yang meskipun hari ini belum ada, tapi akan ada, ya kan? Nah, oleh karena itu kita lihat dari jenis-jenis aset yang ada. Rumah, ketika kita mewariskan aset kepada anak-anak kita pada the next generation, pertanyaannya, rumah tidak liquid, ya, tidak instan karena membutuhkan waktu untuk menjualnya, benar kan ya? Dan belum lagi ternyata kita cuma punya satu rumah, anaknya dua, kan nggak mungkin dibagi dua, kan satu depan atau belakang, nggak bisa gitu. Jadi itu tidak bisa dicairkan, nggak bisa liquid. Nah, beda dengan kalau asuransi, punya 1 miliar, punya anak dua, ya udah 15 juta, 15 juta. Kemudian, kalau misalnya aset yang lainnya, contohnya misalnya emas atau reksadana, maka pada waktu kita mewariskan emas ataupun reksadana kepada anak kita, maka bisa terjadi nilainya sendiri tidak guaranteed. Bisa saja ternyata reksadana sedang turun, ya. Bisa saja harga emas juga tidak bagus, tetapi nilai yang kita mau berikan kepada keluarga kita dalam bentuk polis asuransi adalah nilai yang guaranteed, yang tertera di dalam sebuah polis. 1 miliar, 1 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Apapun kondisi negara kita, apapun kondisi ekonomi kita, maka 10 miliar itu akan tetap ada dan guaranteed ada. Teman-teman, the magic of life insurance. Bisakah kita melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang seperti Harry Potter, yang ketika dia mengacungkan tongkatnya, maka dari tidak ada menjadi ada.
miliar. Jadi tidak ada dana untuk santunan sakit kritis. Jadi ada dana santunan kritis. Itu pekerjaan kita. We are like a magician. Bagaimana melalui tongkat ini, tongkat yang kita berikan kepada mereka, melalui SPAJ, melalui pena yang mereka tulis, maka itu semua akan menjadi sebuah nilai yang magic, yang tidak ada menjadi ada. We create nothing to become something. Nah, teman-teman, saya senang sekali dengan satu istilah ini ya, a friend in the darkest hour. Kita menjadi teman di dalam masa-masa kegelapan. Kita memiliki teman di sekeliling kita. Kita punya teman sekolah, teman kuliah, teman kerja ya teman-temannya. Tetapi tidak banyak orang yang menjadi teman di dalam masa-masa kegelapan. Kenapa? Karena ketika kesusahan menimpa, siapakah yang akan menjadi teman di dalam masa-masa kegelapan? Nah, saya mulai menemukan istilah ini ketika saya melayani satu nasabah saya yang klaim. Tahun ini, awal tahun ya, satu nasabah saya itu tahun 2011 itu mengambil polis dari saya. Kemudian di Januari 2016 ya, dia didiagnosa kanker payudara. Dan kanker payudara yang dideritanya ini mengakibatkan dia harus diangkat salah satu payudaranya. Saya mengunjungi di rumah sakit, kemudian saya membawakan formulir untuk klaim sakit kritisnya, formulir klaim rawat inap. Meskipun dia pakai PHS, ya, tapi kan kita bisa ajarkan dia bahwa dia bisa klaim pre dan post. Jadi saya masukin ke dalam amplop, isinya adalah formulir klaim sakit kritis dan kemudian formulir klaim rawat inap. Ketika saya datang ke dalam kamar di rumah sakit itu, ada beberapa teman-temannya yang lainnya yang hadir dan datang. Kalau misalnya teman-teman yang lainnya mungkin hanya bisa memberikan buah-buahan, bunga, ataupun doa. Tetapi kita sebagai ahli asuransi datang dan menunjukkan pada mereka bahwa kita bisa membantu untuk klaim asuransinya. Dan nasabah saya akhirnya bisa mendapatkan klaim sekitar 200 juta untuk kanker payudaranya. Nah, di situ teman-teman baru saya menyadari bahwa kita punya fungsi bukan cuma sebagai teman biasa, tapi kita menjadi a friend in the darkest hour. Dan itulah makna fungsi. Kita mau minum dulu ya. Saya minum dulu ya. Saya adalah dosen statistik. Jadi kalau tadi teman-teman Miri itu ngomongin angka usia harapan hidup 68 tahun, itu kan data-data statistik ya. Miri ngomongin angka jumlah agen asuransi 531.000. Saya memang suka dengan angka karena saya adalah dosen statistik. Demikian juga maka saya itu selalu merecord semua result yang saya lakukan. Contohnya saya bisa merecord jumlah agen saya rekrut dalam tahun lalu 50. Demikian juga saya juga merecord ya, mencatat berapa jumlah klaim yang dibayarkan kepada nasabah-nasabah saya. Dan ini adalah juga catatan saya sampai per Juli 2016. Sebenarnya di dalam Excelnya saya udah sampai per hari ini ya, per Desember Agustus, karena Agustus juga ada beberapa klaim-klaim yang dibayarkan. Tapi dari Januari sampai bulan Juli kemarin ada 21 nasabah saya yang klaim, kebanyakan tentunya klaim rawat inap gitu ya. Kalau dari sisi usia itu dari usia 1 sampai usia 60 tahun. Jadi resiko itu tidak mengenal usia. Ya. Penyakit juga berbagai macam. Ada yang cuma karena demam berdarah, ada yang karena jantungnya bengkak harus dioperasi, ada yang mengalami kanker rahim, kanker payudara ya. Kemudian operasi sayap pangkal pahanya juga ya, karena dia jatuh dan kemudian pahanya patah. Ini adalah orang-orang yang memang saya layani dan ini sudah dibayarkan oleh Budi Inisial. Dan saya melihat angka 596 juta ya, per hari ini sudah hampir
700 juta ya, yang dibayarkan oleh Prudential kepada nasabah-nasabah direct saya, ya, dari 600 nasabah yang saya layani. Maka tahun ini ada sekitar 20-an nasabah saya yang klaim, dan ada jumlah 600 juta rupiah yang dibayarkan dari Prudential melalui saya sebagai seorang agennya. Dan saya bersyukur ternyata saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana saya bisa mampir dalam kehidupan mereka yang tadinya mungkin tidak pernah berbayangkan hidupnya akan mengalami ini dan itu. Tetapi over the years, ketika resiko-resiko itu datang, akhirnya mereka bisa mengalami apa yang namanya klaim, dan saya bisa membantu klaim-klaim mereka. Saya menyaksikan tatapan mata terima kasih dari mereka. Saya menyaksikan ucapan-ucapan terima kasih dan diberikan. Dan itu yang menguatkan saya ketika saya menghadapi rejection. Dan itu yang saya juga harapkan teman-teman juga bisa feel bahwa pekerjaan kita memang tidak dipandang berharga bagi nasabah kita saat ini. Tapi kita harus punya self-image yang sehat, self-image yang confident bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah magic. Yang kita lakukan adalah suatu hal yang indah. Yang kita lakukan adalah suatu hal yang memiliki sebuah tujuan yang mulia. Sehingga itu memberikan kepada saya juga keyakinan bahwa profesi sebagai agen asuransi bukan cuma sekedar profesi yang bisa membawa kita mencapai income 100 juta, tetapi profesi ini akan memberikan kepada kita sebuah value and purpose. And value dan purpose daripada kehidupan seorang agen asuransi adalah we become friend in the darkest hours. At another zero, ini adalah hal yang saya dapatkan di dalam annual meeting Vancouver bulan Juni kemarin. Brian Hacker adalah presiden MDRT untuk tahun ini. Brian Hacker tahun 2016 menjadi presiden MDRT. Dan dia bercerita tahun pertama dia, yaitu tahun 1989 adalah tahun di mana dia pertama kali menjadi MDRT. Nah, di tahun itu, ketika dia pertama kali menjadi MDRT, itu berarti bicara mengenai 27 tahun yang lalu. Dia baru menjadi first time MDRT, dan dia bertemu dengan seorang yang bernama Ben Feldman. Tapi Ben Feldman sudah meninggal ya. Ben Feldman itu siapa sih? Ben Feldman adalah seorang legend insurance. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menjadi legend gitu ya di dalam dunia industri. Tahun 1989 ketika Brian bertemu dengan Ben Feldman, dia bertanya kepada Ben. Ben adalah seorang yang sangat sukses. Dia kata, Ben, what can I do to become successful like you? Dan kemudian Ben Feldman hanya mengatakan satu nasihat. Dikatakan, add another zero, young man, ya, anak muda, add another zero. Apakah arti daripada add another zero? Add another zero artinya kita do more and be more. Kita melakukan lebih dan kita menjadi lebih. Waktu kita melakukan lebih kepada klien-klien kita yang tadinya kita mungkin hanya menawarkan premi 500.000 rupiah atau 1 juta, tapi tambahkan 0 di balik angka premi kita. Tawarkannya 5 juta, tawarkanlah 10 juta. Karena kalau saya premi 500.000 atau 1 juta, mungkin hanya bisa membayarkan klaim 50 juta atau 100 juta pada nasabah kita. Tapi kalau misalnya 5 juta atau 10 juta, itu bisa memberikan kepada nasabah kita 1 miliar, 5 miliar. Artinya kita add another zero to the widow's account. Artinya rekening yang didapatkan oleh seorang janda ada tambahan 1 nol, ya, ada tambahan nolnya. Dan itu yang akan membawa kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Waktu kita add another zero dalam setiap proposal-proposal yang kita buat, add another zero dalam setiap UP yang kita bikin, sehingga waktu kita berbicara dengan nasabah, maka kita berbicara bukan cuma sekedar premi 500.000 atau 1 juta, tetapi 5 juta atau 10 juta. Saya mencoba menerapkan, tadi saya juga katakan pada Pak Dodi gitu ya, saya saat ini kalau misalnya mau nawarin asuransi, maka saya selalu bikin UP itu 5 miliar, itu minimum ya, 5 miliar. Kenapa? Karena saya mau add another
mencapai startup, teman-teman mau mencapai MDRT, teman-teman kalau mau mencapai startup itu udah hanya 488. Sedikit lagi teman-teman sudah harus mencapai MDRT. Jadi jangan jadikan startup itu sebagai destination teman-teman tahun ini, tapi harus ke MDRT. Kenapa? Kalau misalnya startup, teman-teman kan harus ini ya, harus ada toleransi kan, harus ada lebihnya supaya jangan jadi nanti kalau ada lab segala macam teman-teman jangan sampai digobek ya. Nah oleh karena itu pasti kalau kita mencapai startup Sydney ataupun startup Platinum yang ke Auckland, kita nggak bisa untuk pas-pasan 488 atau 538, tapi teman-teman harus lebihkan ke angka 550 juta. Nah once kalau mencapai 550 juta maka teman-teman akan mendapatkan startup sekaligus juga dengan MDRT ya. Dan MDRT itu nggak menang gobek teman-teman, jadi jangan khawatir ya dia turun jadi 500 karena lab segala macam ya. Teman-teman harus jual dengan kualitas sehingga akhirnya tidak ada lapse yang terjadi. Nah teman-teman, kalau misalnya mau mencapai 550 juta API dari sekarang, even though saat ini teman-teman masih 0 API-nya, tapi kalau teman-teman menawarkan premi 5 juta, premi 10 juta, minimum UP adalah 5 miliar, teman-teman sudah melakukan do more and be more, di mana teman-teman hanya punya 10 nasabah, 15 nasabah, teman-teman akan mencapai startup dan MDRT. Nah, bagaimana saya bilang, wah saya nggak punya orang-orang yang bisa mencapai membayar premi 5 juta atau 10 juta. Teman-teman, it's all about your mindset. Kita merasa, mana mungkin lah dia bayar 5 juta, mana mungkin lah dia mau bayar 10 juta. Itu soal bicara mindset. Nah oleh karena itu teman-teman sekali lagi, what is your belief about yourself? What is your belief about the product? We are having the best product, the magic product, dan kita juga mau memberikan lebih. Teman-teman ketika saya melihat angka-angka klaim yang saya layani teman-teman ya, paling besar kan cuma 200 juta, itu adalah kanker limfoma maligna, kanker getah bening. Teman-teman, klien saya yang mengalami kanker getah bening ini dia ada usia 21 tahun. Ya jadi masih kuliah di Untar, jurusan arsitek, kemudian akhirnya dia didiagnosa untuk kanker getah bening sehingga dia harus cuti dulu untuk 1 semester ini karena dia harus mengalami siklus kemoterapi selama 12 kali. Setiap satu siklus itu beda 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Setiap kali siklus itu 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, teman-teman memang 200 juta yang saya deliver kepada dia tentunya cukup untuk 10 kali 12, 10 juta kali 12 siklus ya kan, 120 juta. Tapi kan masalahnya orang yang mengalami kanker limfoma maligna atau kanker getah bening dalam usia muda seperti ini dia 21 tahun, maka bagaimana dengan future-nya? Bagaimana dengan perawatan-perawatan yang lanjutannya harus dilakukan lewat dari 12 siklus ini? Pasti akan ada namanya pengobatan-pengobatan yang harus dijalankan oleh dia, dan uangnya tentunya tidak cukup kan, 200 juta. Di situ teman-teman saya menyesal. Kenapa? Saya cuma ngambil 200 juta. Kalau saya add another zero, saya memberikan pada dia 2 miliar. Bukankah itu sangat jauh lebih berharga, lebih meaningful? We do more and we be more. Ya. Harus punya keyakinan waktu kita itu menang-menang besar itu for the sake of the client, yang artinya dia juga akhirnya memberikan lebih. Ya. Nah teman-teman, connecting the heart and love the team. Saya juga mau share dengan teman-teman bagaimana bukan cuma sekedar selling. Kalau tadi hal-hal yang di depan adalah bagaimana saya men-share dengan teman-teman, bagaimana teman bisa punya selling skill, sales idea, dan juga confident dalam hal menjual. Tapi sekarang saya mau masuk ke dalam bagian berikutnya adalah tugas kita atau pekerjaan kita di Prudential bukan cuma sekedar sell the insurance, but bagaimana kita develop our team. Nah, developing the team, teman-teman, ini juga saya baru menemukannya dari sejak tahun kemarin. Waktu saya mau menjadi seorang leader yang mencapai pencapaian PCC atau misalnya mencapai President Club atau bahkan di Agency of the Year, apa sih yang menjadi motivasi saya? Apakah untuk glorinya Liliana? Apakah untuk saya bisa mendapatkan income yang besar, overriding yang lebih banyak? Apakah perpetual income yang lebih solid? Gitu ya? Tapi teman-teman, pada saat saya itu melakukan namanya developing team dan saya punya 50 agen-agen baru yang saya bina, gitu ya, saya merasakan sekali ketika saya itu join fit bersama dengan mereka, ketika kita akhirnya punya pertemuan-pertemuan yang rutin dengan mereka, ketika akhirnya kita juga melakukan camp seperti ini, ya acara-acara seperti ini, teman-teman akan merasakan satu hal di mana teman-teman ada connecting the heart di antara tim. Bukan cuma sekedar bagaimana saya menjadi sukses, tapi bagaimana kita sebagai tim win as a team. Dan teman-teman, hal yang terindah adalah saya belajar bagaimana to become a great leader, we also to
to have to love our team. Bagaimana caranya kita mau menjadi seorang leader yang baik, leader yang besar? Maka life insurance adalah bisnis yang penuh dengan cinta. Waktu kita menjual, orang hanya bisa membeli kalau dia memiliki cinta pada keluarganya. Waktu kita mendevelop our team itu akan kita bisa develop kalau kita mencintai tim kita dan kita memikirkan tentang siapa dia, dan bagaimana kita juga mau membantu dia untuk bisa mencapai kesuksesan dan menikmati apa yang kita bisa nikmati. Teman-teman, win as a team and duplicate your success to others. Waktu kita sudah mencapai sukses, maka tugas kita adalah bagaimana kita menduplikasikan kesuksesan itu kepada tim di bawah kita. Dan itulah sebuah joyful yang akan didapatkan oleh setiap kita yang ada di dalam bisnis ini. Bagaimana kita mencetak orang-orang yang sukses yang kita bisa bantu mereka. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh seorang karyawan. Kalau seorang karyawan kita punya staff di bawah kita, kita tidak peduli bagaimana dia menjadi sukses karena kita tidak mau dia menjadi lebih sukses daripada kita. Tapi waktu kita ada di Prudential, maka di dalam bisnis asuransi kita akan merasakan satu joyful ketika kita sukses, tapi kita akan lebih more joyful ketika kita bisa menduplicate our success to others. Ya. Ini adalah acara tim gathering kami di puncak ya, sudah tahun lalu kita juga melakukan tim ini kami lakukan hanya untuk timnya saya saja, jadi sudah 30-40 orang. Kita juga aktivitas bersama untuk acara group selling dari sejak Oktober tahun lalu ya, kita lakukan terus group selling sampai kemarin Desember yang lalu saya bilang 1 minggu kita ada 5 kali group selling ya. Dan melalui hal seperti itu kita merasakan sekali dokter karya kita ngundang orang kok nggak ada yang mau datang, padahal gratis gitu ya. Kita dokter karya juga orang yang mau datang tapi nggak nongol-nongol. Kita juga takut misalnya bagaimana kalau group selling sepi. Kita juga punya kekhawatiran bagaimana kalau orang ini ternyata nggak ada closing gitu ya. Kita udah all out tapi kemudian tidak ada closing. Itu semua adalah suatu keringat air mata jerih lelah yang kita share bersama-sama dengan tim kita di dalam acara group selling. Dan itu memberikan mereka suatu bonding, connecting the heart, and sebagai leader saya juga belajar bagaimana saya juga mencintai mereka. Ini juga group selling-nya ya. Nah, ini pencapaian saya dan suami saya di dalam tahun 2015 yang terbagi menjadi 2. Jadi ini adalah untuk dari sisi leader kami mendapatkan Presiden Top Leader Copenhagen ya, menjadi top leader nasional. Terus kemudian juga pergi ke Amsterdam juga ya, kemudian ke MWRC Macau dan juga NRC Bali. Kemudian dari kami juga bisa promosi 3 unit manager. Kemudian untuk agen saya sendiri pun mendapatkan di sisi untuk Edinburgh dan juga London. Dan saya mendapatkan pionir startup untuk ke Holyland. Serta saya juga pergi untuk ke annual meeting ke Vancouver. Nah teman-teman, apa yang kalau kita bekerja keras di dalam Prudential ya, saya merasakan sekali bahwa hasil kerja keras kita itu dikompensate dengan very rewarding. Rewarding dalam artian saya menghitung gitu ya, jumlah trip yang diberikan dari pencapaian leader dan juga agent, di mana saya dengan suami saya mengerjakannya, maka kita total ada 8 trip dalam 1 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, 8 trip perjalanan ke Bali, ke Macau gitu ya, ke London, ke Edinburgh. Bisnis apa gitu ya yang bisa menambah kita suatu reward yang sampai sejauh ini? Bukan cuma sekedar kita growing dan become a better and a better person, tapi kita juga growing dalam hal income. Kita juga punya satu prestasi-prestasi yang bisa kita nikmati sampai semuanya total 8 trip yang kami dapatkan gitu dari Prudential. Saya merasakan sekali bahwa apa yang Prudential berikan itu jauh lebih dari apa yang saya expect. Kalau kita kerja di perusahaan mencapai satu achievement, paling kita bonus dengan cara 1 kali gitu ya. Tapi kalau kita kerja sungguh-sungguh di Prudential benar-benar kita trip yang berkali-kali sampai 8 kali teman-teman dalam 1 tahun. Nah itu yang saya juga harapkan bahwa setiap kita teman-teman di sini, teman-teman ketika saya bilang ayo kejar startup, ke Sydney, pergi ke Platinum, itu adalah satu stepping stone teman-teman to the next level. Dan teman-teman akan menikmati juga seperti apa yang saya nikmati. Bukan cuma 1 trip, tapi bisa sampai 8 trip dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Nah hal ini teman-teman saya juga merasakan sekali. Saya udah mau masuk di akhir daripada sharing saya ya, dimana saya mulai menyadari
Saya itu terpanggil dalam industri asuransi ini bukan cuma sekedar untuk menjadi orang yang sukses sendiri, bukan cuma sekedar menjadi orang yang sukses mensukseskan tim di bawah saya, tetapi saya terpanggil bagaimana saya juga become a blessing for others. Saya bisa menjadi blessing bagi teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman yang ada di dalam industri di jiwa di Indonesia, dan saya juga punya impian bagaimana juga bisa menjadi a blessing bagi teman-teman yang ada di dalam industri asuransi di seluruh dunia. Dan saya merasa sekali gitu ya teman-teman, satu panggilan. Makanya tadi saya katakan this profession awalnya adalah sebuah pilihan, tapi over the years teman-teman akan merasakan bahwa ini sebuah pekerjaan panggilan. Saya terpanggil untuk bukan cuma saya memakmurkan diri saya sendiri atau tim saya, tetapi hari ini saya banyak sekali dengan kesempatan-kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Ya tadi itu ya, bukan cuma untuk tim saya tapi untuk others. Salah satunya adalah melalui program mentoring MDRT. Melalui program mentoring MDRT di dalam kelas-kelas mentoring yang saya lakukan bersama Ibu Jena dan Ibu Mari, kami memiliki 500 mentees untuk MDRT mentoring. Yang artinya even though mereka tidak bukan agent dari saya, tetapi melalui apa yang kami lakukan, kami sedang help others to grow. Dan jumlahnya ada 500 orang. Itu adalah duplicate our success to others ya. Terus kemudian saya juga merasakan ketika saat ini saya sebagai company chair di Prudential dan saya bertemu dengan orang-orang yang ada dari agen-agen asuransi lain di seluruh Indonesia. Contohnya kami punya namanya komite. Komite itu adalah company chair dari Prudential, company chair untuk dari Allianz, dari Sequis, dari Manulife, semua asuransi itu kumpul semua dalam satu komite. Seperti kemarin acara MDRT Day, semua yang jadi komite itu adalah yang jadi panitianya, yang mengerjakan segala sesuatunya ya, itu adalah kami kumpulan dari semua perusahaan asuransi. Ada 30 orang di antara kami. Dan di situ saya juga mulai menyadari bahwa saya bukan cuma memikirkan tentang bagaimana tim saya juga bukan cuma memikirkan bagaimana Prudential, tapi saya juga diajak untuk berpikir lebih bagaimana juga dengan industri asuransi yang ada di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki 928 MDRT members. Dari 531 ribu agen yang ada di Indonesia, hanya 928 MDRT members. Dan kita sudah mencanangkan bahwa tahun depan kita akan go to 1,500 MDRT members. Jadi, bagaimana caranya kita itu bisa mau mengejar angka 1.500? 1.500 itu isinya dari tim kita, orang lain juga ya, izin asuransi yang lain, tapi kita punya hati bagaimana kita mau memajukan industri ini. Tidak pandang company mana, tidak pandang itu tim yang mana, tapi kita sama-sama untuk mau memajukan industri ini supaya tercetak orang-orang MDRT dan MDRT. Karena orang-orang yang MDRT adalah orang-orang yang sangat profesional, orang-orang yang punya value, punya satu makna dalam profesinya, punya etika kerja, punya komitmen, punya integrity. Dan kalau misalnya jumlah agen-agen MDRT yang ada di Indonesia semakin banyak, maka tidak ada lagi yang namanya poaching, lalu kemudian twisting policy dan sebagainya. Karena itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti value-value dari MDRT. Jadi teman-teman, saya bersama dengan tim komite yang lain, kita sama-sama bekerja keras campaign supaya ada 1.500 MDRT member yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman saya melakukan apa yang namanya itu hal-hal yang brand hal-hal educating the agent, dan itu yang saya lakukan di dalam saya akhirnya masuk ke radio station. Kesempatan yang saya dapatkan di dalam radio station itu saya diberikan kesempatan setiap Rabu untuk speak selama 10 menit. Namanya adalah sesinya 10 minutes Wednesday for wisdom ya. Itu teman-teman bisa akses di radio streaming www.tspv.com untuk setiap Rabu mendengarkan saya. Dan kemudian akhirnya setelah ini udah berjalan hampir setengah tahun ya teman-teman ya. Dan saya tadi dengan radio bekerjasama untuk mempublish dan melaunching satu CD-nya saya. CD ini CD audio ya, yang adalah kumpulan daripada rekaman-rekaman 10 minutes for wisdom-nya Mili selama ini gitu ya. Ini judul-judulnya teman-teman, YB yang tadi saya sharingkan, See the People and Love Them, Life Insurance is Love Insurance, Impact, Independent Income, Set Your Exciting Goal yang tadi saya sharingkan dengan teman-teman, A Friend in the Darkest Hour yang tadi juga saya sharingkan dengan teman-teman juga, Do It With Your Heart, The Magic of Life Insurance yang tadi juga kita sudah dengarkan, Enthusiasm yang saya juga sharingkan. Hari ini saya men-sharingkan begitu banyak sekali sisi-sisi saya yang sebenarnya adalah ringkasan daripada wisdomnya saya
Dan saya memberikan itu dalam kata sambutan saya di dalam CV saya. Sukses di journey. Saya baca ini teman-teman, karena ini terlalu tipis ya. Jika Anda berada di industri asuransi ini, jika Anda berada di industri asuransi, itu bukan suatu kebetulan. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang indah untuk menuntut kita memahami bahwa profesi agen adalah profesi yang memiliki value and purpose. Why am I here? And what can I do to give the best? Seperti tadi saya katakan teman-teman, kehadiran kita dalam industri asuransi ini bukan satu kebetulan. Semakin lama Tuhan menuntut saya untuk bisa memahami the value and purpose to become life insurance agent. Dan bekerja sama dengan radio TSFY, sebuah radio streaming yang dapat diakses melalui www.tsfyradio.com. Dan ini Wednesday Rollista ditujukan untuk memberikan motivasi, ide, dan inspirasi yang dapat membantu Anda to become a better person. Dari hari ke hari, setiap kesulitan yang muncul, kerja keras yang kita lakukan, jerih lelah, keringat, dan air mata yang sudah kita keluarkan, semua itu adalah peristiwa-peristiwa yang bisa kita nikmati sebagai proses pembentukan kita untuk become a better me. Dan tentu akan ada rasa sukacita, bahagia, dan lega ketika menyaksikan senyuman dan tatapan mata daripada nasabah, tim kita, dan keluarga kita yang telah mendapatkan manfaat atas kehadiran Anda sebagai agen asuransi. So, just enjoy the journey, ya. Mau nggak punya CD-nya? Saya belum launching teman-teman, karena saya baru akan launching tanggal 17 September. Tadi Pak Budi bilang, diumumin dulu aja supaya teman-teman bisa pesan dulu. Jadi teman-teman, kalau memang mau pesan, teman-teman nanti boleh di-organize secara agency. Karena saya kerjasama dengan radio, kalau beli satu watt itu Rp50.000. Tapi kalau beli minimum 10, harganya spesial, cuma Rp40.000. Tentunya teman-teman di sini pasti bisa beli lebih daripada 10 karena satu kumpulan gitu ya. Dan teman-teman semuanya akan mendapatkan special price Rp40.000. Teman-teman nggak usah bayar sekarang, karena saya juga nggak menerima uangnya kalau udah ada barangnya ya. Karena ini juga saya baru akan launching tanggal 17, semoga semuanya smooth ya. Jadi teman-teman catat aja namanya, berapa jumlahnya, sehingga saya bisa mempersiapkan supaya